berharap materinya nggak terlalu berat karena saya tahu mungkin banyak yang belum pernah menulis sama sekali. Ada juga yang sudah ya Pak ya, tapi semoga nanti yang saya berikan bisa menjadi apa namanya brainstorming aja lah nanti untuk memulai tulisan itu seperti apa. Saya izin share screen ya Pak. Oke, sebentar, lupa saya. Iya. Jadi kan Mbak, jadi sebagai host. Oke, silakan Mbak. Baik, siap. Saya share screen dulu. Ini saya akan share screen langsung dari Canva. Jadi nanti kalau misalnya ada masalah, nanti bisa saya gantian sama Vivin mungkin ya. Silakan. Ini ya. Recording in progress. Sudah kelihatan, Pak? Belum. Belum ya? Ya. Bentar. Sini sudah? Sudah. Ya, melukis perjalanan dengan kata-kata sudah. Ya, baik. Baik, saya mulai ya, Pak Bundi. Mohon izin, Bapak-Bapak semuanya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita akan bicara tentang melukis perjalanan dengan kata-kata. Saya sebut seperti itu biar Bapak Ibu punya gambaran bahwa kita nanti akan bermain dengan kata-kata untuk melihat apa yang kita sudah lalui dengan bisa dibaca kayak gitu. Nah, sebelumnya saya minta izin dulu memperkenalkan diri. Mungkin Bapak Ibu mungkin berpikir siapa sih ini berani-berani ngajarin gitu ya. Ya, saya ada seorang penulis dan editor lepas, jadi saya juga suka bermain desain gitu ya. Pernah mengajar di Gapura Digital dan Womanville untuk entrepreneur dan beberapa tahun terakhir terutama setelah pandemi saya mengajar swastunting dan kelas menulis di beberapa komunitas. Saat ini bersama Vivin saya di pengurus perempuan penulis Padma dan bersama Vivin dan anak sulung saya berada di Peppermint Creative Agency. Beberapa yang lainnya di masa lalu, masa kemarin main-main di kuliner saja. Total buku yang sudah terbit sekitar 33 itu ada yang fiksi dan ada yang esai, beberapa terbit. Ya, tapi masih antologi semua ini, Pak. Saya masih berjuang untuk menulis novel kebetulan. Nah, ini apa namanya? Yang daring juga ada di website, ada di Ngopi Bareng Buta Jatim. Sekilas aja nanti PDF ini juga dibagikan ya Pak Bundi, nanti bisa dibaca-baca lebih lanjut. Ini beberapa yang saya kerjakan dulu. Ya, beberapa ini anak saya yang bikin covernya, jadi kita kerja bareng, Pak. Kompak ya. Oke. Kompak. Ya, alhamdulillah. Sambil mengisi pandemi waktu itu. Nah, kita akan mulai dari sini, Bapak Ibu. Kemarin kalau nggak salah sempat saya minta kepada Pak Bundi untuk minta tolong mungkin ada yang mau menuliskan pilihan perjalanannya dulu gitu. Nah, Bapak Ibu kan pasti punya banyak beratusan mungkin atau puluhan gitu ya, sudah kemana-mana gitu, ceritanya banyak banget gitu. Nah, itu bisa dibalik nih poin 1 dan poin 2. Mau milih perjalanannya dulu atau mau milih kisah uniknya dulu, karena mungkin dari perjalanan misalnya puluhan kali umroh, semuanya kan juga sudah punya kisah unik masing-masing gitu kan. Nah, nanti dari banyaknya umroh itu misalnya berapa kali ke tanah suci ternyata ada satu yang paling membekas di hati. Nah, itu yang diambil. Misalnya seperti itu. Kenapa kalau saya lebih berpendapat kisah unik ini akan menarik untuk diangkat seperti yang diceritakan sama Vivin ya di minggu kemarin. Karena itu yang akan menjadi pembeda dari cerita Bapak dan Ibu kayak gitu. Nah, setelah menentukan kisahnya, menentukan perjalanan yang mana, kita harus mengumpulkan data-data pelengkapnya. Jadi apakah waktunya, tanggal, mungkin ada jamnya atau tempat yang harus dikunjungi itu di mana saja, dikumpulkan dulu selengkap mungkin. Nah, kemudian foto
mau nggak mau ketika kita menulis sebuah cerita perjalanan pasti harus ada foto yang melengkapi gitu kan, nggak mungkin nggak ada fotonya. Nah kadang-kadang di sebuah cerita di sebuah perjalanan kita nggak sempat foto gitu misalnya saja gitu, justru di cerita yang menarik itu nggak sempat foto. Nah mungkin setelah digali kumpulan-kumpulan fotonya ternyata ada nih nemu foto yang menarik salah satu gitu. Nah itu mungkin bisa dari situ cerita. Jadi mana mana aja, mau dari kisah uniknya, mau dari fotonya, yang penting semua data ini disiapkan dulu. Nah, setelah itu sudah punya, kita akan buat sketsa atau outline ceritanya ya. Saya akan coba kasih contoh, Bapak Ibu. Saya pakai ini si Tokyo Tower ini ya. Ini disclaimer, saya masih belum bisa move on dari perjalanan yang saya ke Jepang, jadi nanti sampai belakang kita akan banyak-banyak main-main di kisah itu. Karena mungkin Bapak Ibu sudah sering gitu ya ke sana, kok buat saya tuh wow banget gitu. Karena apa namanya benar-benar pergi sendiri dengan keluarga. Jadi itu yang bisa ditulis dapatnya banyak contohnya gitu. Sekarang saya mau ngambil cerita yang ke Tokyo Tower gitu. Kita kan pasti kalau kemarin sama Vivin ada 5W1H gitu. Nah, ini kita jabarkan di sini nih. Kita kemana? Kita ke Tokyo Tower. Oke, udah dapat nih where-nya gitu ya. Terus apa yang terjadi di situ? Nah, itu kayak misalnya kisah uniknya diangkat di situ. Ternyata di sana sedang ada event Tokyo Tower Light City Fantasia gitu. Itu event setahun sekali yang nggak setiap saat ada gitu. Jadi kita ternyata nggak tahu ada event itu. Kita datang pas eventnya sedang berlangsung gitu kan. Nah itu what gitu, bisa kayak gitu. Nah kemudian kita harus ke when, tanggalnya, jamnya, kemudian mungkin di situ ada kejadian-kejadian yang menarik lainnya. Misalnya peserta tur Bapak Ibu ini ada satu yang anaknya sempat hilang gitu. Saking ramainya tempatnya, bapaknya atau ibunya nggak tahu anaknya kemana gitu. Nah ternyata semuanya jadi ribut, nggak bisa meneruskan perjalanan segera karena harus nyari anaknya dulu, misalnya kayak gitu. Nah itu sesuatu yang mungkin harus kita catat, yang lebih bisa diangkat gitu. Mungkin Bapak Ibu ada emosi yang tersembunyi di situ, mungkin ada jengkelnya, ada gemesnya gitu. Nah itu hal-hal yang bisa diceritakan kayak gitu. Nah setelah poin-poin semua ini dikumpulkan, nanti Bapak Ibu bisa mulai dengan membuat outline itu berupa poin-poin gitu ya, atau itu draft ceritanya berupa tulisan bebas aja deh berapa kalimat gitu untuk memulai membuat cerita yang utuh ya. Nah saya setelah dari sini ya benar, dari sini saya akan ngomongin struktur dulu Bapak Ibu, bukan struktur yang susah-susah kok. Jadi sebetulnya yang namanya tulisan itu selalu ada yang namanya judul satu, kemudian ada pembuka atau lead di sini saya sebutnya ya. Kemudian yang ketiga kisah utama, dan yang keempat ending atau penutup. Nah di kisah utama inilah mungkin kita bisa menceritakan sesuatu yang menarik ya. Saya akan describe-kan satu persatu. Nah, ini kita judul dulu. Ya. Tadi kan kita sudah ngambil cerita mau yang milih ke mengunjungi Tokyo Tower gitu ya. Nah, gimana sih caranya bikin judul tuh biar menarik? Karena apa sih Bapak Ibu ya? Kita tuh kalau membaca satu cerita, yang memikat pertama kali sebelum tahu isinya pasti judul dong gitu kan. Jadi ada kata-kata yang membuat kita merasa oh ini kayaknya ceritanya menarik nih harus kita baca. Itu tujuan kita seperti itu. Jadi bikin judul itu usahakan bikin menggunakan kata-kata yang tidak biasa. Mungkin bisa diambil dari kejadian-kejadian serunya gitu kan. Tujuannya memikat kan, memikat pembaca gitu. Dan yang kedua membuat penasaran. Nah, seperti misalnya tadi ke Tokyo Tower gitu ya. Kita mau kasih judul apa gitu kan. Saya kasih contoh misalnya Mencinta Sakura gitu. Karena di situ di acara Light Fantasia itu si bunga sakuranya ditampilkan secara digital gitu kan. Nah, itu adalah bagaimana kita menikmati bunga sakura dengan bentuk yang lain misalnya karena masih dalam rangkaian Hanami gitu ya. Nah, kemudian alternatif yang lain misalnya Festival Cahaya di Menara Tokyo. Kita judul pertama sesingkat itu Mencinta Sakura, ada unsur rima. Belakangnya sama-sama A gitu kan. Jadi kayak oh cantik nih judulnya seperti itu. Kita nggak usah ngomong ini di mana, kita sudah tahu ini pasti ceritanya di Jepang kayak gitu. Nah, yang kedua, kita sedikit mengambil dari
kisahnya, bahwa ada festival cahaya, meskipun kita nggak ngomong itu adalah lampu-lampu seperti ini gitu, enggak, tapi kita ngomong aja festival cahaya yang pembaca mungkin nggak tahu, penasaran festival cahaya kayak apa sih maksudnya, dan di mana, di Menara Tokyo, seperti itu. Nah, contoh yang ketiga adalah saya tuliskan jatuh cinta berkali-kali di Minato. Minato itu kan wordnya di sana ya, yang di tempat Menara Tokyo-nya. Nah, kenapa dibilang jatuh cinta berkali-kali? Itu kan seperti hiperbola gitu ya, menggambarkan kondisi bahwa kita tuh di sana seneng banget, gak pengen pulang, pokoknya mau di situ terus, kita benar-benar menikmati cahaya-cahaya itu, kayak gitu. Nah, ini adalah pilihan, tidak ada yang apa namanya Permanen. benar sekali gitu, enggak. Tapi memang benar-benar yang apa namanya itu adalah selera ya, satu gitu kan. Memang nanti ada kami, para editor yang akan membantu Bapak Ibu, tetapi kita tidak bisa membantu ketika Bapak Ibu tidak memberikan bahan gitu. Jadi kalau sudah ada judul yang dipilih, kita bisa kasih masukan nih, oh ini kurang gini, ini kurang gitu, kayak gitu ya. Karena kita nggak tahu maksudnya pengen apa gitu kan judul yang disampaikan. Nah, berita baiknya adalah judul ini bisa ditentukan nanti. Jadi Bapak Ibu bisa nulis dulu, bisa nggak usah mikir judulnya apa, semuanya dikeluarkan dulu, baru nanti dipikir saya kasih judul apa ya, kayak gitu. Cuman ada orang-orang kayak saya, contohnya saya lebih senang setting judulnya di depan, karena seperti mengunci dan membuat saya fokus terhadap apa yang akan saya tulis. Tapi nggak harus begitu gitu, Bapak Ibu boleh tulis isinya dulu, baru pikirkan judulnya, gitu ya. Jadi nanti bisa dipikir dan akan dibantu oleh kami, gitu. Nah, saya ke yang kedua dulu, yang namanya lead atau pembuka. Jadi ketika orang sudah baca judul, kemudian baca ke alinea-alinea bawahnya, itu adalah seperti menuntaskan harapan yang dia baca dari judul tadi. Kalau judulnya menarik, aduh aku pengen baca ini. Dia akan membaca ke alinea pertama, alinea kedua gitu kan. Nah, ketika alinea pertama dan alinea kedua ini tidak menarik, Bapak Ibu pasti bukunya ditaruh dong, Mbak Windy, cerpennya punten. ditaruh. Pak Ya, Fahmi, Mrs. Suaranya masih kecil. Bisa dibesarin? gimana Suaranya Pak? Mbak Windy. Suaranya Mbak Windy, menurut Pak Fahmi masih kecil. Atau mungkin volumenya Oh, Pak Fahmi yang dibesarin ya? Handphonenya atau apa? tapi di Pak Pundi nggak kecil ya? Enggak, saya punya oke. Oke, Ya, oke lanjut Mbak. Normal. Nah, baik, kata Mbak siap. Indah Iya, normal. nggak Oke. apa-apa. Terima kasih Mbak. Oke, siap. Ya. Iya, makasih Pak Pundi. Nah, tadi ya, jadi kembali ke alinea pertama kedua itu, mereka akan berharap bahwa judul yang dibaca tadi akan dijelaskan di alinea pertama ini. Ketika alinea pertama keduanya tidak menarik, paragraf pertama keduanya nggak menarik, pasti mereka, wah udah males ternyata gini aja gitu. Nah, jadi kita harus memancing rasa penasaran itu lebih jauh. Kita bisa memikat pembaca lewat beberapa kalimat pertama itu. Nah, nanti ada contohnya. Cuma di sini saya akan menjelaskan bahwa ada yang namanya superlit dan lead gitu ya. Yang superlit ini biasanya paling besar, tebal, paling atas gitu. Itu bisa kita tentukan kemudian nanti aja gitu. Tapi yang penting Bapak Ibu tuh sudah membayangkan bahwa saya akan memulai cerita saya seperti ini nih di bagian ininya gitu, di bagian kedatangannya misalnya, atau mau langsung ke konfliknya, mau langsung di bagian gegerannya sama pengunjung yang lain misalnya kayak gitu ya, kita nggak berharap juga seperti itu misalnya. Nah itu bisa gitu. Yang penting jangan terlalu mengobrol rahasia-rahasia cerita ini, sesuatu yang menarik itu di depan terlalu banyak, kasih sedikit apa namanya sedikit pokoknya menarik supaya orang tuh akan terus membaca gitu. Kalau misalnya kita baca buku atau baca novel itu ada yang namanya page turning sentence gitu. Jadi ada kalimat terakhir yang membuat aku pengen mau tahu lanjutannya, cepat dibalik. Nah, kalau setiap orang yang bisa menulis dengan bisa menghasilkan kalimat yang merasa pembacanya jadi pengen balik terus, lanjut terus, nggak berhenti meskipun belum makan, belum mandi, pokoknya baca terus. Nah, itu bisa dianggap berhasil. Seperti itu. Nah, bagian awal ini nanti nggak usah panjang-panjang. Kemudian nanti kalau bisa pilihan kata-katanya itu yang semangat, bertenaga, ada nyawanya gitu, dan mengajak pembaca untuk lanjut membaca. Jadi kabar baik keduanya juga ini bisa dikerjakan nanti gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh dulu. Saya mengambil perjalanan ke Fushimi Inari Taisha gitu ya.
saya menuliskan ini waktu kemarin bikin materi langsung sekali saya tulis ini karena saya nggak langsung ke ceritanya dengan detail, saya cuma ingin menunjukkan ini pembuka seperti ini. Saya menuliskan di paling atas ini yang saya sebut dengan superlit karena ditebalkan. Ini adalah sesuatu yang akan menggiring orang untuk membaca seterusnya gitu. Jadi harus memikat juga gitu. Saya tuliskan di situ tentang kejadian yang ada di perasaan saya waktu itu. Saya nggak pernah menduga, aku tak pernah menduga akan tiba di sini juga akhirnya. Deretan teori yang dulu hanya bisa kuimpikan, kini bisa kusentuh dengan tangan. Udah, cukup segitu aja. Lalu kita masuk ke alinea berikutnya. Sejak kecil, aku selalu ingin ke Jepang. Berbagai film animasi dari negeri Sakura yang kutonton setiap siang sepulang sekolah telah membuat tumpukan harapan dalam diriku. Suatu hari aku akan ke sana. Jadi sampai yang bawah ini itu masih merupakan pembuka. Misalnya, nanti setelah selesai ternyata dibaca lagi, kok pembukaannya kepanjangan ya, kok nggak asik ya. Bapak, Ibu bisa potong, bisa kurangi. Jadi bisa dipersingkat atau diringkas lagi. Karena apa? Jangan sampai bagian pembukaan ini akan terlalu panjang, bertele-tele, sehingga nanti isinya nggak nyampe. Kita cuma menulis di berapa banyak ya? Mungkin 5 halaman, maksimal 5 halaman A4 ini mungkin ya, kalau kita nanti jumlah kata atau panjang halamannya kita tentukan misalnya kayak gitu, karena kan nulisnya beramai-ramai nih Bapak Ibu nggak nulis novel satu buku sendirian gitu ya, tapi bagi dengan yang lain. Nah, ketika terlalu panjang di pembuka, nggak masuk ke cerita intinya, nanti orang bosen. Kadang-kadang ada yang terlalu berputar terlalu panjang di depan, akhirnya nggak segera masuk ke cerita intinya. Karena kita punya tempat yang terbatas, sebisa mungkin kita sudah menyampaikan cerita intinya itu dengan cepat, pembukaan nggak usah terlalu banyak. Ya. Nah, kemudian masuk ke kisah utama. Kita ini sudah nggak ngomongin pembukaan, tapi fokus pada kisahnya. Satu tips yang ingin saya sampaikan, jangan sampai kita menuliskan itin di sini. Kenapa? Karena kita tidak sedang menjelaskan perjalanan kita kepada calon klien atau calon orang yang akan ikut tur kita gitu ya Bapak Ibu, tetapi kita menceritakan apa yang terjadi. Jadi jangan sampai penulisannya itu seperti terlalu detail dengan seperti kita nuliskan itin gitu. Jadi misalnya Kamis 21 Juli Minggu 21 Juli 2024 jam 7 sampai jam 8 makan pagi, jam 9 sampai jam 10 naik bis gitu kan. Nggak gitu, gitu ya. Jadi itu data memang harus dikumpulkan iya gitu ya, tapi ketika dituliskan jadi cerita kita harus bikin yang luas biar yang baca itu senang gitu. Ini kalau bedanya apa sama brosur yang kemarin saya lihat di sana gitu kan, jadi begitu. Nah, jadi data itu tetap kita kumpulkan, kemudian kita bikin outline gitu ya. Nah, setelah bikin online poin-poin kita bisa jabarkan jadi beberapa kalimat setiap outline itu tadi. Kalau sudah jadi kalimat, satu kalimat masih kurang panjang, kembangkan jadi satu paragraf. Jadi kalau satu kalimat itu kan cuma sampai titik gitu ya. Kalau paragraf itu bisa sampai 3, 4, 5 kalimat seperlunya. Nggak ada batasan apakah dia terlalu panjang dengan 10 kalimat, nggak masalah sebetulnya kalau kalimatnya juga efektif gitu. Nah, jadi kita masih bisa kembangkan lagi gitu. Nah, setelah selesai semuanya, kita bisa pikir, oh nanti judulnya ini deh diganti, nanti berikutnya saya tulis ini dulu, nanti diganti lagi, boleh, nggak apa-apa. Pembukanya juga diatur ulang, nggak apa-apa. Yang penting ketika Bapak Ibu sudah selesai menulis, itu kalau capek, berhenti dulu, istirahat, stop. Endapkan dulu, nanti 1-2 hari tulis lagi. Itulah mengapa kita kasih waktunya sekitar 2 minggu, bukan berarti Bapak harus menulisnya. Bapak Ibu nulisnya di hari ke-14, bukan begitu gitu ya. Tapi dari awal, siapkan dulu datanya, berikan outline-nya ini, kemudian mau nulisnya tahap per tahap sampai selesai gitu, misalnya ambil waktu 7 hari gitu ya. Nah, di hari ke-8 ke-9 tulisan itu ditaruh dulu. Nanti kembali lagi nih hari ke-10 dicek, baca ulang. Nanti masuk ke materi yang sunting ya, yang berikutnya, Pak. Nah, nanti setelah dibaca ulang akan kelihatan kok mana yang nggak pas, mana yang nggak enak nih kalimatnya, kayak gitu. Jadi memang butuh jeda dari proses menulisnya. Karena setelah kita nonton film lain gitu ya, kita baca buku, main sama anak-anak, pergi dulu kemana, itu akan membuat suatu perspektif yang berbeda ketika kembali ke tulisannya. Jadi ketika hari ke-14 memang harus setor, itu mungkin sudah selesai
diperiksa lagi, udah selesai diswasunting, sudah selesai diperiksa ulang dengan diri kita sendiri, lalu kita disubmit itu oke gitu. Jadi tidak usah terburu-buru submit di depan, periksa dulu, tapi juga jangan terlalu mepet nulisnya di belakang. Nah, kalau Bapak Ibu menuliskan outline-nya dulu di depan, otomatis ketika break menulis, sudah ada kan pegangannya. Bukan kita nulis tanpa outline tuh biasanya gini, nulis satu paragraf, terus berhenti. Apa ya? Udah taruh, gitu kan. Nanti kembali lagi besoknya, baca paragraf yang kemarin, kemudian mikir, aduh lanjutannya apa ya? Kita tetap aja blank gitu kan. Nah, kalau kita sudah punya outline, ketika kita berhenti menulis, ketika kembali lagi itu sudah tahu, oh tinggal melanjutin yang kemarin. Jadi kerja kerasnya bagi saya, kerja kerasnya itu adalah di depan, karena harus nyusun outline-nya dulu. Kenapa sih saya kok cenderung menyampaikan harus pakai outline untuk Bapak Ibu ini? Karena cerita ini kan sudah berlalu, maksudnya sudah terjadi kemarin gitu ya. Untuk mengingat-ingat itu, penting ada poin-poin catatan yang bisa membantu kita untuk berpikir. Itu akan lebih mudah daripada kita tiba-tiba langsung menulis tanpa outline, yang ada nanti gelambiar akhirnya. Itu sih. Jadi kalau ada pertanyaan, saya kasih waktu jeda di tengah ya Pak. Ini Ya, saya lanjutkan dulu. silakan. Nah, ini bayangan aja begini nih. Kita mau pergi ke Jepang gitu kan. Oke, motif saya adalah pergi ke Jepang perjalanan. Jadi berangkat, motif saya pergi ke Jepang, saya punya tujuan. Sampailah di sini. Gitu. Saya punya tujuan ke Jepang. Ya. Bapak Ibu punya grup travel dan membawa 10 orang misalnya. Tujuannya sama nih, berangkat ke Jepang sampai di Tokyo misalnya. Udah sama-sama sampai di Tokyo. Tapi setiap orang ini, jadi ini yang mendaftar nih ya, berangkat sampai ke tujuan sana. Yang motif kedua, setiap orang itu kan pasti punya keinginan beda-beda gitu kan. Ya, Saya mau lamaan dikit di Ginza gitu kan. Saya mau lamaan dikit nih di situ. Saya mau ke Ueno, mau lihat kebun binatang misalnya kayak gitu. Nah kan beda-beda. Bapak Ibu sebagai pengaturnya, sebagai tour leadernya pasti akan mikir, waduh ini gimana mengakomodasinya. Sudah punya kita itinerary, tapi kadang-kadang orang ngeyel gitu. Nah, pertemuan antara motif pertama yang punya tujuan itu dengan motif keduanya setiap orang itulah menciptakan ini yang merah ini, masalah itu tadi gitu. Ya kan, Pak? Nah, jadi kita sudah tahu nih ceritanya ke Jepang. Oke. Tapi yang orang ingin tahu ketika kita menceritakan ulang kejadian itu bukan masalah hari pertama kemana, hari kedua kemana, hari ketiga kemana, nggak gitu banget. Tapi apa sih yang terjadi yang seru di situ? Jadi yang orang ingin tahu itu adalah proses perjalanannya itu yang menciptakan emosi apa, menciptakan kejadian yang menarik apa, itu yang ingin dicari. Jadi pembaca pun juga mengharapkan begitu. Kalau misalnya kita baca cerita ya, baca cerita fiksi misalnya, ada tokoh baik gitu. Tokoh A, dia punya tujuan misalnya, dia ingin menikah dengan tokoh X gitu karena dia mencintainya gitu. Nah, itu tujuannya dia di sana, motif satu. Motif keduanya, ternyata orang tuanya si X ini nggak suka gitu. Tujuan si orang tua itu menggagalkan keinginan si tokoh A untuk menikahi anaknya gitu. Nah, itu pertemuan itulah yang jadi masalahnya gitu kan. Yang pengen dibaca oleh para pembaca apa? Masalahnya ini loh, seseru apa? Kan kayak gitu. Ya kan? Bukan masalah, oh iya nanti endingnya menikah titik gitu. Bukan, menuju ke menikahnya itu loh yang lebih seru kayak gitu ya contohnya. Ini untuk penggambarannya secara singkat. Nah, saya lanjutin dulu. Nah, ini saya kasih contoh. Jalanan saya sendiri. Karena udah bingung mau kasih contoh apa. Nah, ini sebetulnya hari ketiga saya di Tokyo. Kemudian saya pengen ke Fuji sebetulnya. Tetapi ketika anak-anak ditawarin, mau kemana? Mau makan apa mau jalan ke gunung? Ya makanlah, mah gitu. Apalagi eh, belum pernah sama sekali merasakan sushi yang asli misalnya kayak gitu. Nah, akhirnya ini kami pilih di hari ketiga seperti ini. Untuk menceritakan satu kisah, saya harus menuliskan ulang itin saya atau jadwal perjalanan saya di hari itu. Jadi saya tulis ulang, saya sampai jam 6 sampai jam 7, 6.45 itu perjalanan dari Asakusa ke Higashi Ginza Station, kemudian jalan ke Tsukiji-nya. Jam 6.45 sampai jam 10 saya makan sepuasnya dengan anak-anak. Kemudian habis itu cari destinasi yang paling dekat, ternyata ada tim lab di Toyosu. Ya udah kita ke sana naik bis gitu kan. Karena cuma satu jalan kan.
Kemudian main sekitar 2-3 jam kalau nggak salah waktu itu di tim lab. Habis itu ada janjian dengan sepupu ketemu di Ginza. Ya udah kita dari Toyosu kita ke Ginza naik bis lagi gitu. Nah, habis itu sore kembali ke penginapan di Asakusa naik metro lagi. Sampai di sana jam 8 karena setelah itu malam masih pengen kemana-mana lagi gitu kan. Nah, setelah apa namanya ditulis begini, kemudian berpikir, kalau saya ingin menceritakan perjalanan saya ke Tsukiji hari itu, seberapa banyak yang mau saya tulis gitu kan. Setelah banyak berpikir, kemudian saya rasa bahwa dari jam 6.45 sampai jam 10 itu adalah waktu yang paling banyak eksplorasinya gitu kan, dan banyak sekali yang bisa saya ceritakan di situ. Jadi dari satu hari ini saya bisa membuat 4 cerita misalnya kayak gitu, karena beda-beda di Tsukiji sendiri, di Time Lab sendiri, di Ginza sendiri kayak gitu perjalanannya sendiri. Nah akhirnya saya bikin outline. Oke, pagi naik metro, kemudian perjalanan 30 menit, turun di Higashi Station, kemudian di sana melihat kios makanan, ada makanan tamagoyaki, taco panggang, sushi dan lain-lain. Saya kasih catatannya dicek. Kemudian harus cari tempat makan halal gitu kan. Mencari-cari ketemu, ternyata di sana malah dikasih soyu halal, jadi malah diterang-terangin macam-macam. Kita puas gitu lahir batin gitu. Selain enak, kita juga di-serve dengan baik. Kemudian jalan lagi dengan anak-anak, experience-nya menemukan akar wasabi, menemukan kedai kopi enak, nemu oyster mentah, mencoba makan kayak gitu. Nah, terakhir kita ketemu stik tuna yang langsung dibakar di situ, enak banget, terus kemudian pulang. Nah, ini outline ini kemudian bisa menjadi apa namanya tulisan 5 halaman. Waktu itu kebetulan antologi yang diminta adalah tentang makanan, ya otomatis saya akan memasukkan kisah di Tsukiji ini. Nah, contohnya seperti ini. Tadi kita ngomongin judul ya, Bapak Ibu. Saya kebetulan menjadi editor di buku ini, dan kesempatan saya untuk nulis cerita saya sendiri sangat pendek, karena keburu harus ngurusin tulisannya orang lain. Akhirnya, saya kasih judulnya Sarapan Pagi Kami di Tsukiji Hari Itu. Nggak suka saya dengan judul ini gitu. Sebisanya saya pingin ganti, tapi karena sudah nggak bisa mikir dan nggak ada waktu, ya sudahlah itu aja dulu. Tapi di situ saya memasukkan unsur, oke, ini ngomongin sarapan, ini yang pergi kami, dan kami lokasinya di Tsukiji kayak gitu. Ya, itu judulnya. Kemudian untuk pembuka, saya tidak ngomong macam-macam, saya cuma menunjukkan pada pembaca bahwa ini adalah tempat yang kami sangat ingin untuk datangi gitu. Saya mulai dengan satu dialog, wow, itu dia Girls Our Heaven. Gitu. Jadi di Our Heaven itu adalah sebagai kait bahwa nanti ke belakang itu kami akan sangat menikmati di situ. Apapun yang dimakan gitu kan. Jadi itu saya ceritakan begitu. Kemudian tadi ada, kembali ke outline ya, 1, 2, 3 poin pertama, 3 poin pertama itu cuma saya tuliskan di alinea kedua udah. Jadi fokusnya nggak di situ, nggak usah terlalu berpanjang-panjang misalnya menuliskan kereta penuh, kami tidak dapat duduk, kami selama perjalanan melihat pemandangan ABCD, kemudian ini. Tidak, saya skip 1 alinea cukup, tapi ke belakang saya deskripsikan dengan detail. Contohnya, saya memasukkan panca indera ke sini, ada aroma yang menggelitik gitu kan, ada warna tamagoyaki yang kuning cerah dengan rasa yang ringan, tekstur yang lembut. Jadi tujuan saya adalah membuat para pembacanya jadi ikut kepengen kayak gitu. Meskipun gambarnya nggak ada gitu. Karena kita harus melukiskan semua itu dalam cerita ini kayak gitu. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini ada contoh judul, kemudian ada contoh lead-nya di sini. Kemudian kalau saya memang kalau biasa nulis saya terstruktur, jadi dari atas judul dulu kemudian baru ke bawah. Diedit iya gitu, tapi lebih kepada kalimat-kalimat yang memang kayaknya nggak berguna gitu. Kalimat yang nggak berguna, tidak menjelaskan cerita, buang kayak gitu. Nah, saya lanjutkan dulu ya. Nah, ini dari websitenya Pak Teguh Sudarisman, salah satu penulis traveling yang cukup banyak karyanya dimuat di majalah-majalah di pesawat. Kalau Bapak Ibu mungkin perhatikan ya, beliau nulis di Lion Max, di Batik gitu. Itu bagus banget tulisannya. Dan salah satu guru saya juga dalam menulis travel writing seperti ini. Judulnya Makan Buaya di Puerto Princesa. Nah, kita langsung mikir dong, kenapa harus makan buaya ya? Buaya apa yang dimakan? Kan dengan judul seperti ini akan langsung menarik perhatian ya.
ini menarik buat dibaca kayak gitu. Kemudian contoh yang lain, nah ini desa-desa asap, tulisannya Pak Teguh juga. Kalau yang tadi saya nggak bisa capture sampai bawah ya, yang ini saya bisa tunjukkan bahwa Pak Teguh ini menuliskan superlitnya dengan sudah menunjukkan bahwa ini adalah membahas soal petani tembakau di Temanggung, kayak gitu. Tapi dimasukkan unsur rasa lebih gembira karena hasil panen mereka bagus dan dihargai lebih tinggi. Ketika masuk ke pembukaan, itu Pak Teguh menuliskan bagaimana suara proses memotong daun tembakau itu di pagi hari dan siapa, berapa banyak orang yang memotong digambarkan di sini. Suara kres-kres-kres, suara gobang memotong daun-daun tembakau terdengar renyah di pagi itu. 3 lelaki masing-masing duduk di sebuah bangku kayu di ruang tamu rumah, seperti berlomba merajang daun-daun tembakau yang terlihat masih banyak. Bla bla bla. Nah, Bapak Ibu bisa cek ini ke websitenya Pak Teguh, nanti bisa baca-baca di situ ya. Ini menarik gitu karena tidak membuka dengan sesuatu yang klise seperti misalnya di awal Juli 2023 saya pergi ke Temanggung. Gitu kan jadi kayak oke gitu kan. Kemudian di sana saya menemui beberapa petani tembakau. Oke, kayak gitu. Nah, itu kan tidak dimulai dengan seperti itu. Jadi langsung dibawa merasakan gitu ya. Nah, ini tulisannya Trinity ada di websitenya. Ini langsung memikat perhatian gitu kan. Memecahin 3 tumpuk piring di Peloponnes Yunani. Ngapain juga mecahin piring sampai jauh-jauh ke sana gitu kan. Ini langsung lah pasti orang otomatis membaca ke bawah. Gaya penulisan Trinity yang santai dan sangat atraktif itu akan menarik kita untuk membaca ya. Boleh bebas mau menulis seperti apa gayanya monggo. Jadi tidak harus yang serius gitu ya. Yang penting tulisan itu memikat dan menyenangkan untuk dibaca. Ya. Nah, ini juga nih, geng ibu-ibu kuburan. Nah, dari judulnya aja udah mikir, ini apa sih ibu-ibu kuburan tapi gambarnya kok makanan, ada pete, ada ikan asin gitu kan. Jadi penasaran membaca. Ya, disinilah terlihat bagaimana foto itu akan membangkitkan rasa ingin tahu plus judulnya. Kayak gitu ya. Nanti bisa dilihat di website Trinity untuk tulisannya yang lebih detail ya. Nah, kemudian ke penutup, Bapak Ibu. Ending itu sesuatu yang memberikan jalan keluar dari cerita. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menulis, kemudian endingnya bingung, nggak jelas gitu, itu akan membingungkan pembaca. Terutama kalau ini cerita fiksi ya, kadang-kadang. Ada macam-macam ending, jadi ini saya jelaskan singkat aja. Ending ringkasan atau refleksi itu biasanya kayak merangkum isi cerita, kembali lagi ke depan. Gitu. Kemudian akhir yang mengejutkan, ada sesuatu yang mengejutkan di belakang, nggak tertebak gitu dari kisahnya. Kemudian ending yang lembut, itu maksudnya gini istilahnya itu. Karena kronologis dari depan udah A B C D E F G pasti habis itu H gitu kan. Nah, itu jadi udah ketahuan ceritanya kayak apa. Cuman mungkin penceritaan yang menggunakan ending seperti ini itu harus yang enak nyeritainnya gitu. Jadi kalau terlalu kaku orang akan males. Jadi kalau ini nanti terjebak di penulisan itinerary ini eman banget ceritanya gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah ending menggantung. Kisahnya tidak ditutup. Membiarkan pembaca memikirkan sendiri atau menebak akhir ceritanya. Kalau ini ngomongin fiksi boleh pakai itu, tapi kalau ngomongin kisah perjalanan terus kita gantung di belakang membiarkan pembaca sendiri menyimpulkan, kayaknya agak berbahaya ya gitu. Jadi saya nggak menyarankan untuk pakai ending menggantung. Minimal ada akhir dari cerita itu. Apakah ada keinginan untuk balik lagi atau misalnya ternyata di situ Pak Ibu ambil kesimpulan itu saya nggak akan ke sana lagi gitu. Atau ternyata ada sesuatu selama di sana itu ada yang hilang tapi akhirnya bisa ketemu misalnya kayak gitu ya. Nah, nggak harus yang bagaimana-bagaimana, nggak, bebas. Nah, ini saya akhiri dengan menceritakan si stik tuna ini. Kebiasaan kami di sana makan beli seporsi makan bareng-bareng karena nanti mau nyoba yang lain lagi kayak gitu. Akhirnya cuma beli satu, tapi pengalaman untuk melihat bagaimana dia memasak stik tuna itu buat kami yang lebih berharga kayak gitu. Makan mah sebentar habis itu hilang gitu kan. Tapi ketika melihat itu, memvideo, mencatat prosesnya itu yang sangat berharga untuk apalagi setelah dituliskan seperti ini.
Nah, akhirnya di sini saya menuliskan bahwa hari pun beranjak semakin siang, namun acara sarapan harus segera diakhiri atau kami tersesat selamanya di sini. See you again, Sukiji. We will be back. Artinya saya di situ menitipkan harapan. Aku pokoknya mau ke sana lagi. Nggak tahu gimana caranya pengen ke sana lagi. Seperti itu. Dan di situ ada dua pilihan. Kalau memang mau di situ sampai sore, bisa. Gitu kan. Tapi nggak kemana-mana gitu kan. Cuman pilihannya adalah menghentikan experience berada di pasar itu dan kita pergi. Kayak gitu. Jadi kayak ada patah hatinya, tapi ada harapannya. Kayak gitu ya. Nah, contoh-contoh yang lain. Ini Pak Teguh yang judulnya Beijing Underground. Di situ ceritanya Pak Teguh ke Beijing itu mencari Summer Palace ya kalau nggak salah, kalau saya nggak salah baca kemarin itu kemudian sempat lost, jadi hilang, nggak tahu jalan, terus dibantu orang ditunjukkan gitu kayak gitu. Nah akhirnya endingnya adalah beliau ketemu sama tempat yang dicari kayak gitu. Nah ini menariknya dengan diceritakan yang sangat menarik, jadi kita ikut lega. Akhirnya saya sudah aman sekarang, ikut lega ketika tujuannya Pak Teguh ini tercapai. Gitu. Nah, terus yang ini di Rumah Hobbit, ke Kaki Langit, ini hampir sama seperti yang saya bikin ini. Pak Teguh ini saking banyaknya tempat yang ingin dikunjungi, beliaunya nggak nutut gitu untuk menyelesaikan semua ininya, terus habis gitu akan kembali lagi, sampai berjumpa lagi Kaki Langit segera. Gitu. Ya. Nanti bisa dibaca lebih lengkapnya, contoh-contohnya saja. Nah, ini si Trinity. Dia sampai ini yang ke Uyuni kalau nggak salah ya. Nggak kelihatan. Oh ya, akhirnya ke Salar de Uyuni gitu. Nah, yang ada ternyata diakhiri dengan mereka mabuk di sana, pulang sakit kepala, kemudian setengah grupnya kembali, setengah grupnya balik, terus di dalam bis dia ketiduran kayak gitu. Ini menceritakan dengan sangat runut apa yang terjadi, tetapi dengan bahasa yang santai gitu. Jadi kita ngikutin, oh ternyata kayak gitu perjalanannya, seru juga ya. Gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Mbak Windy berkaitan dengan buku yang Bapak Ibu atau tulisan yang Bapak Ibu ingin tulis. Dari awal sampai akhir tadi sangat jelas yang disampaikan oleh Mbak Windy, namun mungkin ada hal-hal lain yang Bapak Ibu ingin penjelasan lebih dalam lagi, panduan yang lebih luas lagi dari Mbak Windy. Silahkan Bapak Ibu, Pak dosen, Pak Edisan, Mbak Indah, Mbak Susan, siapa lagi nih? Pak Fahmi, Mbak Yani, Mbak Natalia, silahkan. Mumpung ada guru kita nih. Saya juga masih belajar. Mbak Windy, ini ada Pak Edisan. Pak Edisan ini sudah menulis buku ya, Iya. Manajemen Risiko Umroh. Kemudian ada 3 buku yang sudah beliau tulis, tapi yang saya hafal hanya itu Manajemen Risiko Umroh. Gitu. Tapi untuk antologi traveling ini rasanya belum. Pak Susan, Pak Anwar, silahkan. Baik, terima kasih Pak Bundi. Monggo Pak. Ya, terima kasih Bu Windy dan serta yang lainnya. Terima kasih. Tadi udah disampaikan prolog sama Pak Bundi ya. Ternyata proses menulis ini kan tidak semudah ketika kita membaca buku yang sudah dibuat orang lain ya. Iya, betul sekali Pak. Saya jujur aja di rumah kan banyak novel. Iya. Oh, Pak Edi pembaca novel juga Suaranya ya? Pak hilang. Suaranya hilang ya? Oh, saya kira sinyalku yang hilang. Pak Edi? Halo? Halo, halo. Kayaknya hilang. Oke, masuk. Oh ya. Oke. Silakan Pak. Ini di handphone yang nggak nyala. Jadi ketika saya membaca tulisan penulis itu kan ada yang memang secara rasa itu enak
dibaca dengan bahasa yang simple, tapi juga ada beberapa penulis yang mungkin eh, terlalu bertele-tele atau rumit ya di telaah gitu. Eh, itu kan kadang mempengaruhi pola pikir kita ketika kita mau menulis juga. Kayaknya kalau nulis kayak gini gampang lah gitu. Kalau saya nulis seperti ini, ternyata ketika memulai itu luar biasa pergolakan antara gagasan, ide, kemudian menuangkan dalam sebuah tulisan, apalagi eh, bercampur dengan pola pola tulisan yang sifatnya akademis gitu. Kayak contohnya saya menulis nih manajemen risiko, memahami risiko bisnis layanan ibadah umroh. Yang kedua, insya Allah manajemen risiko layanan ibadah haji kan. Itu kan sifatnya akademis. Bahasanya beda jauh dengan eh, Yes. antologi atau kisah-kisah ya. Dan itu ternyata mempengaruhi ketika saya nulis. Saya kan juga lagi nulis nih 25 kisah eh, mengetuk itu langit gitu. Ternyata Iya. saya kasih contoh ke Pak Bundi kemarin satu judul ya Pak Bundi. Ya. Ya, itu kan bahasanya kalau dari penulisan memang saya belum sampai ke tata bahasa ya, tapi masih dalam bentuk gaya penulisan aja. Itu mungkin Iya. terpengaruh juga pola penulisan yang sifatnya akademis gitu. Iya. Jadi bahasanya itu terlalu panjang lebar, kemudian tidak to the point pada bagian-bagian tulisan yang simple tapi menarik gitu. Tapi tujuannya sampai, pesannya sampai gitu. Ya, mungkin itu contohnya saya bikin satu judul saja kadang sampai 9 sampai 10 halaman gitu. Karena memang Iya. karena memang rencananya kan saya mau bikin buku sendiri itu awalnya. Iya. Iya. Ya kan gitu. Tapi kemarin saya mengusulkan Pak Bundi bikin buku. Saya ada satu kisah yang menarik juga di perjalanan ke Korea ya kan. Teman-teman coba dibikin kalau satu buku diisi oleh 15-20 tour leader, nanti Tulisan. 20 tour leader lagi bikin lagi, 20 tour leader lain di buku yang lain-lain semuanya kan bisa jadi karya yang banyak gitu. Ya. Gitu. Makanya mungkin bagaimana merubah mindset ini agar menulis dari yang Gaya akademis gaya ke penulis yang akademik gitu ke fiksi, model ke fiksi lah ya. Walaupun Ya, kisah nyata science tapi kan harus pictures lah ya. diselipin Iya. kisah fiksi gitu biar lebih menarik. Gitu mungkin Bu Windy. Ya, ya Pak Edi. Terima kasih pertanyaannya. Eh, Memang begini, kita memang mau nggak mau harus agak-agak jadi bunglon ya Pak. Kapan mesti harus nulis yang santai, yang fiksi, semi-semi isi, yang features kayak gitu dengan yang akademik gitu. Karena memang nggak bisa banget ketika apa namanya cara menulis akademik itu dimasukkan ke dalam buku seperti ini akan terasa sangat kaku gitu. Memang nanti akan ada editor yang memberikan sentuhan gitu ya terhadap tulisan-tulisan itu. Nah, mungkin salah satu caranya memang satu kita banyak membaca tulisan-tulisan yang santai itu Pak, yang tulisan features gitu. Isei, tetap non fiksi, tapi yang penulisannya nggak apa namanya nggak akademis banget, mungkin seperti yang tadi di websitenya Pak Teguh itu atau tulisannya Trinity itu mungkin diperbanyak baca seperti itu, jadi kayak brainwash gitu ya Pak ya, tapi Ya, memang ya. mau nggak mau harus kita lakukan gitu, karena kita harus menggeser sedikit, bukan berarti menghilangkan mindset yang sudah akademis ini yang untuk menulis runut dengan struktural ini nggak dibuang, tapi kita membuka satu kotak baru yang benar-benar isinya itu untuk menulis sesuatu yang lebih santai. Gitu. Mungkin masalah ke dalam aja, jadi lebih kepada Bapak harus sedikit merelakan gini. Oke, aku nggak akan nulis yang akademis banget, tapi aku akan geser ke sini. Jadi kadang-kadang memang seperti saya sendiri ketika harus menuliskan fiksi, novel atau cerpen dan kemudian menuliskan essay itu akan sangat berbeda ruangnya gitu. Saya nggak bisa memasukkan kata-kata yang mendayu-dayu seperti di novel itu atau di cerpen ke dalam essay, tidak bisa memasukkan kata-kata sastra yang kata kalimatnya metafora berkoma-koma gitu, yang panjang melantur ke dalam essay
atau features ini. Jadi benar-benar harus udah itu ditinggal, kita nulis dengan begini. Jadi kalau misalnya pengalaman saya belajar kepada seperti editornya Disway, yang biasanya ditulisannya Pak Dahlan Iskan itu, polanya sangat berbeda. Dia nulisnya tuh pendek, 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 pendek. Sementara model saya nggak gitu. Ketika ada satu antologi yang tulisan saya disetor dan diedit oleh beliau, saya sempat protes, saya nggak suka Mbak kayak gini. Ya tapi kalau aku editornya kamu harus begini nih, kayak gitu jadinya. Kemudian saya pikir, oh oke, mungkin cara menulis fiksi ini kita geser dulu deh, kita taruh dulu, dan saya akan harus belajar yang ini. Jadi saya lebih begitu ya Pak Edi. Iya, Mungkin ada saatnya untuk menurunkan sedikit yang akademik di ini, terus kita geser ke ini. Itu aja sih, mungkin banyak membaca dan menantang diri menulis lebih banyak di yang santai ini. Kan Bapak suka menulis juga soalnya. Jadi saya rasa nanti menulis artikel-artikel pendek yang nggak terlalu berat itu sangat membantu kok Pak. Dan misalnya dikirim ke beberapa website yang menerima tulisan lepas itu juga bisa. Semacam jadi kayak nantang diri gitu kan. Kayak saya kirim kalau udah dimuat kan, oh asik tuh. Gitu. Itu sih Pak. Semoga membantu ya. Bu Windy, izin Bu Windy. Ya, Dari obrolan saya dengan Pak Edi itu, Pak Edi sering ketika buku itu draftnya sudah ditulis, kemudian dia baca lagi, itu tiba-tiba ide baru, jadi dia rubah lagi. Kemudian sudah ditulis, dia baca lagi, ada ide lagi, dirubah lagi. Itu sebaiknya bagaimana, Mbak Windy? Atau saya tambahkan Pak. Gitu ya Pak Atau Edi. saya tambahkan Pak Bundi. Jadi kadang ini, ketika kita buat tulisan pertama itu mungkin masih dalam proses yang sifatnya awal ya, belum sampai masukkan rasa gitu. Hingga ketika saya baca ulang ada rasa yang kurang dalam atau kurang kena gitu. Kemudian saya rubah bahasanya, mengedit lah, bahasa editor sendiri gitu. Iya. Ya tadi benar juga, harus ada jeda waktu, kita tinggalkan tulisan kita 1 hari 2 hari, kita masuk lagi, saya masuk lagi. Ketika saya baca ulang lagi itu ada sesuatu yang kurang nyaman di perasaan itu. Akhirnya saya edit lagi. Iya, selalu gitu. Saya 10 kali baca ya 10 kali edit gitu. Iya. Nah, itu yang dinamakan begini, Pak. Swasunting itu nggak akan ada akhirnya gitu. Itu memang benar gitu. Jadi saya senang sekali ketika bertemu dengan proyek nulis yang ada deadline-nya gitu kan. Kalau proyek nulis pribadi yang nggak ada deadline-nya, saya bikin deadline sendiri gitu. Kenapa, Pak? Karena dengan ada deadline, kita tuh jadi tahu, oh saya harus berhenti nih tanggal 10 karena tanggal 11 harus submit misalnya kayak gitu. Berarti ketika saya harus submit tanggal 11, tanggal 10 kan tulisan udah jadi kan. Nah, aku kasih diriku untuk swasunting berapa hari ya? 5 hari. Oke, berarti tanggal 5 aku harus mulai sudah selesai tulisannya dan yang 5 hari untuk swasunting. Seperti itu. Jadi saya jalan mundur sesuai dengan deadline-nya itu, Pak. Karena kalau nggak gitu, nggak akan selesai-selesai dan tulisan itu akan berubah saya terus. bilang ke Pak Edi, Pak Edi kan Pak pasti Edi, kapan selesainya ini? Iya. Ya sih. Nggak ada selesainya. Kalau sekarang udah di editor, Pak Budi. Udah bahkan kalau yang tulisan yang akademis saya kan, ketika saya kasih ke editor malah bukan diedit gitu, cuma diperbaiki tata letak sama ininya aja. Oke. Baik. Terima kasih Cuman Pak kalau Edi. untuk yang edisi ini perlu ini juga sih, deadline. Deadline. Kalau akademis kan memang harus kajiannya harus panjang ya Pak Budi. Iya. Oke, Pak Anwar. Kalau yang ini kan baik. Terima kasih Pak Edi, terima kasih. Pak Anwar, silakan Pak Anwar. Monggo. Ada yang mau tanya lagi? Pak Anwar, Pak dosen kita, Bu. Ya, kalau saya sama sih kayak Pak Edi ya, karena kita kan banyak di akademis itu sering nulisnya itu kan kebanyakan literatur ya, ada banyak review literatur dan sebagainya. Makanya saya tadi menyimak dari paparan Mbak Windy tadi, ternyata contoh nulis outline itu kayak begini. Jadi harus dibikin ini dulu, baru nanti ceritanya jadi nanti nggak loncat-loncat ya. Nah, mungkin yang saya lagi belajar dulu lah Pak Pundi ini. Jadi supaya nanti nulisnya itu nggak loncat-loncat, terus ketemu di masing-masing outline itu mana yang kira-kira mau diangkat untuk uniknya gitu.
Ini menarik. Saya pikir ini pencerahan lah buat saya karena nggak pernah dapat materi Alhamdulillah. seperti ini. Alhamdulillah. Iya, makasih Iya, banyak. Ya. sama-sama Pak Anwar. Yang penting Bapak Ibu juga berlatih sendirilah untuk begitu, karena bahan pasti sudah ratusan ini, sudah Iya, banyak betul. gitu yang mau ditulis ya. Mungkin saya lanjutkan dulu Pak Pundi. Silakan, Ada- silakan. Ya. Nah, ini yang saya ingin highlight di sini. Bapak Ibu yang sudah biasa nulis akademis pasti sudah tahu bahwa data itu sangat penting gitu kan ya. Jadi memang harus ada gitu. Apalagi kita menulis perjalanan yang sudah dilakukan, sudah pernah terjadi, jadi pasti ada. Data itu misalnya kayak tanggal, hari gitu kan, naik apa gitu seperti itu. Nah, kemudian yang satu lagi adalah deskripsi. Karena kita menuliskan kisah, kita menuliskan cerita, maka di sini deskripsi itu akan menjadi penting sebab ketika balik tadi seperti Pak Edi dan Pak Anwar, ketika menulisnya poin-poin, kita menulisnya dengan bahasa yang cukup apa ya, tegas, kaku, gamblang gitu. Pokoknya A ya A gitu. Nah, itu bisa menurunkan minat pembaca untuk meneruskan membaca kisah kita gitu. Nah, jadi kita harus menuliskannya dengan bahasa yang berbeda di deskripsi nanti ya. Saya akan ada contohnya. Kemudian yang ketiga adalah diksi. Diksi itu adalah pilihan kata. Menuliskan travel writing ini buat saya tidak harus menulis seperti yang sastra gitu. Kalau misalnya sastra kita bisa nuliskan seperti bulan gemerlap di langit yang gelap kayak gitu-gitu, kemudian dihiasi bintang-bintang. Itu kalau kebanyakan nulis segitunya orang sudah malas baca duluan. Ini kemana sih, di mana sih kok kebanyakan bulan bintang, di sini juga ada kayak gitu misalnya kayak gitu. Jadi kalau travel writing itu lebih kepada pemilihan kata yang enak, yang lugas, tapi mudah dimengerti. Jadi nggak perlu yang lebay-lebay banget gitu. Karena kita jujur pasti nanti setelah nulis, kalau dikasih 5 halaman pasti jadinya 10 halaman. Biasanya gitu. Karena nulis cerita itu, perjalanan itu sangat menyenangkan. Gitu. Semuanya mau dimasukkan. Seperti itu contohnya ya. Nah, saya akan jelaskan satu-satu ya nanti dengan contoh-contoh. Nah, ini data ya. Kebenaran dan fakta itu penting gitu ya. Jadi memang datanya harus benar. Kemudian kita misalnya tadi menceritakan contoh saya tadi menceritakan yang ke Tsukiji. Saya juga ke tim lab, tapi saya tidak perlu menjelaskan saya naik bis apa ke tim lab Toyo jalurnya apa, bis nomor berapa gitu misalnya. Kenapa tidak perlu? Karena saya tidak membahas itu gitu. Jadi masukkan data-data yang hanya dibutuhkan di cerita kita. Gitu. Jadi tidak perlu yang semuanya mau ditulis. Tapi saya mau tulis, Mbak, ini nanti saya naik pesawat apa, tiketnya, nomor penerbangan, kemudian duduknya di kursi nomor berapa, monggo, nggak apa-apa. Kalau ceritanya tentang dalam pesawat, ya kan? Tapi kalau Bapak menceritakannya setelah tiba di sana, itu nggak usah, gitu. Apa gunanya juga untuk pembaca? Karena mereka nggak akan, bukan FBI atau CIA gitu yang mungkin ngecek, oh Bapak ini naik pesawat ini, nomornya ini, gitu. Kan nggak gitu. Jadi cukup yang dalam frame cerita yang akan dikisahkan saja gitu ya. Nah, terus yang paling penting Halo, bom data maksudnya begini. Ya, Pak? tadi terputus sebentar. Oke, Eh, lanjut. Bom data. Oh ya, maaf. Ini sinyalnya agak ya. Bom data itu misalnya begini. Pemaparan tentang data itu ditulis di satu alinea pertama, ditulis di situ semua. Nah, itu akan membuat pembaca merasa dihujani dengan berbagai macam informasi yang kemudian pada akhirnya tidak digunakan di cerita kayak gitu. Nah, itu jangan sampai terjadi. Nanti saya akan memberikan contoh ya. Nah, saya yang tidak sering bepergian sebanyak Bapak dan Ibu ini selalu menggunakan Google dan Google Map untuk merecek ulang data yang saya tulis. Karena bisa saja kejadiannya kan sudah lama. Apalagi saya pergi itu misalnya udah sebelum pandemi. Kondisi sekarang akan sangat jauh berbeda. Nah, apakah tulisan itu jadi relevan ketika disampaikan sekarang? Itu harus dipikirkan kembali kayak gitu misalnya. Jadi saya akan menghindari tulisan-tulisan yang menyebutkan tempat yang tadinya ada sekarang udah nggak ada. Atau karena gini, akhirnya cuma menjadi berbagi kenangan aja gitu kan, nggak ada gunanya buat pembaca untuk mengetahui itu karena ketika ke sana misalnya hotelnya udah nggak ada karena pandemi dia tutup, misalnya seperti itu. Jadi ya itu memang harus dicek ulang mana yang perlu disampaikan dan mana yang enggak. Nah, ini contoh dari seorang teman yang menuliskan perjalanan itu selalu begini, selalu. Jadi ceritanya
dia ini senangannya tuh road trip dengan suaminya, naik motor, naik mobil gitu ya, pokoknya dari ujung barat Pulau Jawa ke ujung timur tuh naik mobil gitu. Nah, subjudul di dalam ceritanya itu selalu seperti ini. Road trip hari kedua di mana? Road trip hari ketiga gitu. Nah, ketika naskah itu sampai ke tangan saya, ketika saya ingin menggantinya dengan tidak begini, kesulitan karena isinya itu juga sudah membeberkan apa yang terjadi di hari itu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ini contohnya. Apa namanya? Pukul 7.23 kami menyempatkan sarapan soto di gitu ya. Dan dia nulis lagi pukul 10.43 gitu. Yang dituliskan di sini itu hanyalah fakta. Fakta, data, tapi tidak melibatkan aksi yang ada emosinya, tidak melibatkan apa namanya suatu adegan, ya kan? Kan ini cuma info aja. Setelah berbagai amunisi mengenyangkan, kami melanjutkan perjalanan. Udah. Pukul 10.43 kami sudah melihat Tugu Selamat Datang Provinsi Jawa Timur. Sudah. Gitu. Tugunya kenapa? Apa yang terjadi pada waktu kamu melihat itu? Kenapa sotonya di Pujasera itu nggak enak? Sotonya keasinan. Itu kan bisa saja banyak hal yang terjadi, gitu kan? Nah, menulis seperti ini tidak saya sarankan, ya. Kemudian misalnya contoh yang kedua, kenapa dia? Oke, yang kedua, nah ini sama. Yang ini sekitar pukul 21.25 kami beristirahat gini. Kemudian akhirnya pukul 2 pagi kami memasuki SPBU gini. Nah, apakah nomor SPBU itu sedemikian pentingnya untuk ditulis? Misalnya kayak gitu pertanyaannya. Dari tulisan segini, yang sangat memikat saya adalah cuman yang kalimat terakhir. Seumur hidup baru kali ini aku bermalam di area SPBU. Itu loh. Kalau misalnya itu yang dieksplor, itu akan lebih bagus. Bukan masalah datang jam berapa, bukan masalah mau tidur di SPBU berapa. Paham ya Bapak Ibu? Jadi bagaimana kita memandang suatu cerita itu dengan sudut pandang yang berbeda. Misalnya dia menulis dengan cara yang berbeda. Kalau saya mungkin saya akan ganti begini misalnya. Saya akan mulai dengan kalimat terakhir itu. Seumur hidup baru kali ini aku bermalam di area SPBU. Di pukul 22 pagi setelah kami semua berhenti dan memutuskan untuk istirahat, aku mendapati malam yang tidak sunyi. Di sana kehidupan masih sangat ramai. Banyak orang berkeliaran dan masih makan di banyak kios, di banyak warung kayak gitu misalnya. Nah, itu kan lebih membawa pembaca itu ikut di dalam pengalaman dia gitu kan. Kalau yang ditulis ini hanya menyampaikan aku ke sini jam segini, aku ke situ jam segitu gitu kan. Ini tidak saya sarankan ya. Jadi lebih baik libatkan rasa, libatkan emosi, gunakan panca indera seperti itu. Nah, ini contoh Pak Teguh lagi. Ya saya agak ngefans memang sama beliau, tapi ternyata memang enak gitu ya. Jadi beliau ini mereview satu rumah yang namanya Rumahku, kalau nggak salah di Solo ya ini. Nanti ada berikutnya. Yang di atas kalimat pertama, oke, ini memang data. Ya, karena di website beliau memang ada tujuan untuk menyampaikan informasi bahwa tips gitu ya, harga atau tempat gitu. Nah, tetapi di kalimat yang kedua, beliau sudah menyampaikan satu yang melibatkan personal di dalamnya. Meski tidak bisa melongok Royal Suite-nya karena saat itu sedang dihuni tamu, masuk ke kamar deluxe pun membuat saya sangat terkesan. Nah, beliau ini memberikan deskripsi yang sangat menarik tentang kamarnya. Jadi dijelaskan tempat tidur kayu yang terletak di atas platform yang ditinggikan dan dilapis plywood, hiasan kelambu di atasnya, foto-foto dan furniture kuno serta jendela kayu dengan kaca pasti berwarna-warni. Sampai di situ dia memasukkan lagi satu kalimat yang interaktif untuk pembacanya. Well, apa yang lebih cantik dari sebuah jendela kayu dengan aksen kaca patri, bahkan hotel bintang 5 tidak memiliki kemewahan ini. Nah, apa jadinya tulisan ini ketika setelah harga Royal Suite itu tadi, beliau menuliskan begini misalnya, aku memasuki kamar deluxe yang bisa, aku hanya bisa memasuki kamar deluxe karena Royal Suite-nya tidak sedang ada tamu, misalnya begitu. Di dalamnya sangat indah, ada kaca patri, udah gitu toh. Nah, indah menurut saya, menurut Bapak Ibu, menurut Pak Teguh itu akan berbeda standarnya, gitu kan? Tetapi ketika mendeskripsikan seperti ini, itu akan langsung terlihat, oh iya ya, aku nggak suka tempat tidur kayu itu bagiku nggak indah loh itu.
preferensi pribadi gitu. Tetapi bagi beliau ini yang ditampilkan adalah indah menurut dia dan tidak ditulis dengan satu kata indah gitu ya, tapi dijelaskan gitu ya. Paham maksud saya? Nah, yang kedua, nah ini informasi itu diberikan di sini, tetapi beliau sampaikan di atas bahwa dari poster yang ada di lobi kemudian saya tahu ada frasa saya tahu gitu kan, bukan sekedar menuliskan data-datanya saja. Nah, akan beda ketika dituliskan langsung rumah yang berdiri di atas tanah seluas 2000 meter persegi ini bangun tahun ini, gitu kan? Awalnya rumah ini dimiliki, setelah kita baca sampai ke bawah, terus kita akan bertanya-tanya, emang Pak Teguh tahunya dari mana? Kayak gitu. Nah, jadi dengan menuliskan dari poster yang ada di lobi, kemudian saya tahu, gitu kan? Nah, itu bisa juga seperti misalnya Bapak Ibu menuliskan pengalaman, misalnya ingin menceritakan suatu hotel seperti ini, gitu kan? Atau menceritakan sejarah suatu tempat dengan misalnya berbicara dengan guide lokal yang ada di situ, misalnya seperti itu. Nah, jadi kita memberikan informasi itu tidak langsung pure gitu ya ke dalam satu alinea, tetapi kita titipkan di dalam suatu, misalnya di sini poster, kemudian ada lagi nanti dititipkan kepada nanti ada lagi dititipkan kepada orang yang jaga rumah ini gitu. Jadi itu bukan fakta yang tiba-tiba ditulis tanpa babi bu langsung di suatu alinea. Orang akan bingung gitu ya. Ini contohnya untuk data, penulisan data yang luas dan yang tidak luas. Nah, sekarang saya ke deskripsi. Kita harus membuat cerita itu lebih hidup, membuat pembaca merasakan, melihat gitu ya. Gunakan panca indera. Kayak minggu kemarin sudah di ini sama Vivin ya. Nah, cari elemen yang berkaitan, jangan gunakan kata-kata hampa gitu. Misalnya terlalu banyak menggunakan kata saya berjalan menuju ruang tengah. Setelah di ruang tengah, saya menarik sebuah kursi. Kemudian saya duduk di sana. Dari semua itu tinggal ditulis saja. Ketika duduk di ruang tengah, nah udah tahu duduk pasti di kursi, gitu kan? Bapak Ibu nggak perlu menuliskan berjalannya seperti apa, kayak gitu. Jadi itu akan sangat menghemat space untuk menulis cerita dengan kata-kata dan kisah-kisah yang lain itu masih bisa dikeluarin, gitu. Jadi 5 halaman Bapak Ibu ini nanti akan kaya isinya. Nah, gunakan emosi. Gunakan mata kita untuk melihat dan menggambarkan kepada pembaca, dengarkan telinga kita gitu, aroma itu ditulis semua di situ ya. Bisa menggunakan simbolisme atau perbandingan gitu ya. Nanti ada contohnya. Ini saya ke contoh lagi. Ini adalah deskripsi. Ini sudah kayak sebenarnya ini menulis itin kalau buat saya masih itin, dia cuman menyelipkan kata-kata tempat-tempat yang sangat ingin kunjungi, udah gitu. Jadi dia pengen gitu kan, tetapi dia cuma menceritakan bahwa dia pergi bersama kakak sepupunya sama suaminya ke Maroko, Spanyol begitu, naik pesawat, kemudian 2 hari di Maroko, di malam pertama nginep Casablanca, keduanya di Tangier gitu kan. Nah ini kan sebetulnya apa sih yang mau disampaikan? Cuman beliaunya cuma ingin menceritakan dia tuh jalannya dari berangkat sampai nanti kemana aja gitu. Nah, nanti ini bisa kita permak gitu. Nanti saya akan tulis di belakang. Ini saya tunjukin dulu deskripsi-deskripsi yang berbeda-beda. Nah, ini meskipun sama-sama dia seakan-akan menceritakan itinnya, tetapi dia menyampaikan dengan ada yang lebih personal. Contohnya yang kalimat pertama. Ikut rombongan tuh rasanya seperti dikejar-kejar setan. Nah, itu sudah menyampaikan bahwa ini pasti padat banget. Nah, dia langsung tulis belakangnya full aktivitas dari pagi bahkan hingga malam. Dia bercerita kemana saja gitu. Nah, kemudian hari ini jadwal memang padat merayap. Aku kira setelah sore pulang ke hotel, masih lanjut ke Dongdaemun. Nah, seperti itu. Jadi meskipun menceritakan dia tentang kemana-kemana saja, tapi kan tidak pakai acara jam berapa, pukul-pukul berapa, sampai menit berapa, kan kayak gitu enggak. Jadi dia menyampaikan dengan memasukkan perasaannya di sini. Ya. Ini saya skip dulu supaya nanti bisa dibaca PDF-nya. Nah, ini menampilkan deskripsi pada tokoh, menitipkan. Kalimat pertama, pilot menyapa penumpang dengan ramah dan menjelaskan apa yang terhampar di balik kaca jendela. Dari situ sampai ke bawah, sampai 44 km itu kita jadi tahu, itu yang diceritakan pilotnya kepada para penumpang. Kayak gitu. Ya kan?
Jadi meskipun banyak angka-angka, banyak data-data yang kita pengen sharing kepada orang lain, tetapi itu diucapkan oleh pilotnya. Ya. Kalau kalimat pertama ini tidak ada, langsung Grand Canyon yang terletak di sebelah utara Arizona, itu kita sedang membuat buku pelajaran geografis Arizona, seperti itu. Ya, jadi itu bedanya seperti itu. Nah, kemudian kalimat yang bawah di alinea kedua ini, sejauh mata memandang tampak jurang-jurang berkelompok yang sangat eksotis dengan tebing terjal yang berwarna coklat kemerahan. Sungai Colorado membelah tebing dengan airnya yang satu dan seterusnya ini. Nah, akan beda setelah misalnya dia bilang sejauh 456 km, di sana pemandangannya sangat indah, titik. Sudah indah kayak apa kita nggak tahu. Nah, jadi kita memakai mata untuk menjelaskan kepada para pembaca ini apa yang kita lihat seperti itu di sini ya. Nah, ini saya agak putus asa waktu mengedit ini sebab isinya nggak ada tulisannya, tapi tulisannya panjang gitu. Jadi Bapak Ibu bisa baca nanti, mungkin lebih detail nanti dibaca di PDF. Ini kalimat pertama, sangat menyenangkan ketika ada kesempatan untuk menulis kisah perjalanan sambil mengingat-ingat gini. Aku berterima kasih kepada Tuhan karena kesempatan yang luar biasa. Saya menyayangkan gitu dengan sebegini banyaknya kalimat yang disampaikan di sini. Dia sebetulnya cuma mau ngomong, ini adalah pengalaman pertamaku pergi ke mancanegara sejauh 16 jam dari negeriku sendirian, titik. Gitu kan? Aku bersyukur kepada Tuhan karena aku mendapatkan kesempatan ini. Udah. Iya kan? Jadi nggak perlu sampai yang, aduh, banyak sekali ini yang di sini. Nah, dia tulis juga, aku harus menyusul suamiku 3 hari berada di sana. Oke, kalau masih perlu dimasukkan nggak apa-apa. Tetapi banyak kalimat-kalimat yang tidak perlu. Ya. Nah, ini agak lucu. Apakah perlu sedetail ini? Ini contoh yang tadi saya bilang, apakah detail-detail yang kita tahu, detail yang kita miliki harus disampaikan semua kepada pembaca. Jadi ibu ini kebetulan menulis tentang perjalanannya ke kota Beijing. Tulisannya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, dia menceritakan bagaimana ceritanya dia bisa diperintahkan oleh kampusnya untuk ke Beijing, pelatihan bla 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 dan seterusnya. Yang kedua, persiapannya, dan yang ketiga baru perjalanannya di Beijing. Kisahnya dia di Beijing. Jadi, hanya sepertiga dari tulisan itu yang berisi inti dari ceritanya. Kalau saya punya kesempatan untuk mengubah ini, saya buangi semua yang depan-depan itu. Kenapa? Karena nggak perlu. Saya akan fokus kepada masa dia udah di sana. Gitu. Ini kalau mau dibaca, dia itu sedang menjelaskan isi kopernya. Mungkin agak aneh ya, tapi ini saya tampilkan kenapa sana saya berharap tidak terjadi seperti ini gitu. Dia mau menuliskan 3 gamis yang dibawanya, jilbabnya, salnya berapa, kaos tangan panjang, leggingnya, winter coat, gloves, winter hitam dan seterusnya. Kalau ternyata nanti aku di sana dia tulis dia 3 hari misalnya di Beijing, ya 3 hari di Beijing. Hari pertama aku menggunakan gamis yang berwarna kuning. Hari kedua aku menggunakan gamis yang berwarna pink, gitu kan. Hari ketiga aku pakai gamis warna hijau. Oke, nggak apa-apa tulis itu ada 3 gamis. Tapi korelasinya apa dengan tulisan? Bapak Ibu mesti ingat, kalau nggak penting, kalau nggak ada hubungannya kita pakai warna merah kuning hijau tadi, nggak usah ditulis kayak gitu. Nanti bisa dibaca lagi ya dan dipahami bagaimana ini terlalu berlebihan menggambarkan isi kopernya. Karena setelah tulisan ini berikutnya dia nggak ada urusan itu mau flash disknya dipakai apa, chargernya dipakai apa, nggak ada ceritanya. Jadi buang. Nah ini dia cerita ke Kawah Ratu gitu. Tanggalnya ditulis seperti ini. Kamis 9 Juli 2020. Ini kalau saya buang sudah. Pukul 9 ini kami berpamitan untuk pulang. Tentunya kami tidak langsung pulang. Ini buat saya masih bertele-tele. Nanti akan saya rangkum di bagian berikutnya. Ini menunjukkan bahwa ada kata-kata yang masih bisa dijabarkan. Seperti di sana langsung terlihat cekungan kawah yang sangat luas dan indah. Indah bagaimana? Gitu kan. Kemudian ada lagi kami disuguhi pemandangan yang sangat indah. Sekali lagi, indah yang bagaimana? Karena itu sangat relatif. Ini contoh dari Pak Teguh lagi, mohon maaf Pak Teguh disebut terus. Jadi di sini beliau menggunakan superlatif yang sangat memikat. Dalam sebuah kunjungan yang singkat, tiba-tiba saya jatuh pada rumah kuno. Ini bagus, gitu kan. Dan tidak pakai lama, cuman dalam 2 kalimat, dia cuman menuliskan bahwa lagi menunggu acara, buka-buka katalog, cari tempat yang bisa dikunjungi, ketemu rumahku bed and breakfast, lalu ke sana naik becak. Udah di alinea ini saja. Jadi alinea berikutnya udah ngomongin rumahnya semua.
gitu. Nah, yang ini tadi yang saya bilang bahwa deskripsinya dititipkan kepada kalimat dari orang yang mengelola rumah. Jadi Pak Sugi ini menceritakan kalau ada kaca yang pecah, kami harus sama dan gini gitu kan. Kemudian Pak Teguh mengatakan saya memperhatikan ubin di bawah kaki saya dan saya terpesona. Oke, itu perasaan beliau ya. Ubin dari tegel-tegel berukuran 20 kali 20 itu berwarna merah jambu dengan pola berupa bulatan-bulatan seperti percikan air. Di beberapa sudut pola ini diselingi oleh garis tegel berwarna kuning dengan ukuran dan pola yang sama. Dari sini, dua kalimat ini kita langsung bisa membayangkan tegelnya seperti apa. Di sini ditambah dengan kalimat konstruksi benar-benar cantik, oke, itu adalah nggak apa-apa. Gitu. Jadi bawahnya juga dijelaskan. Ya, itu cara membuat deskripsi yang tidak terasa kaku ya Bapak Ibu ya. Jadi deskripsi itu tidak boleh berlebihan, kayak tadi yang di koper itu, dan kemudian seperti ini bisa sesuai dengan fungsinya. Nah, ini yang diksi. Ini yang tadi saya jelasin ya, menggunakan kata yang ringan, mudah, dan gampang dimengerti gitu ya. Boleh didramatisasi, boleh, asal jangan berlebihan. Tidak perlu memasukkan kata-kata sastra yang tidak dimengerti, yang bahkan ketika kita baca lagi kita nggak tahu artinya apa. Itu nggak usah gitu kan. Boleh memasukkan dialog, boleh, nggak apa-apa. Misalnya ke sana ketemu dengan orang lokal dan ngobrol dalam bahasa Inggris, masukkan 1-2 kalimat boleh. Tetapi dialog yang tidak perlu, misalnya kayak halo, dijawab halo, how are you? I am fine. Where are you come from? I am from England. Buang, tidak perlu seperti itu karena nggak ada gunanya menghabiskan space gitu. Jadi langsung ke sasarannya. Contoh tadi ya, tulisan yang tip Maroko, Spanyol, Belgia ini saya birukan. Kemudian akan saya singkat, judul saya ganti menjelajah Andalusia. Sebetulnya kayaknya lebih panjang ya, tetapi pendeskripsiannya itu saya balik gitu. Beberapa ini saya tambahi karena harus mengungkapkan perasaan juga. Aku tak sempat mempersiapkan diri dengan baik karena kesibukanku. Aku menahan napas ketika menemukan nama kota-kota yang sangat ingin kukunjungi sejak dulu. Cordoba, Alhambra, dan Toledo pakai tanda seru. Sementara kalau yang tadi biasa aja gitu. Karena ini untuk mengajak pembaca lebih tertarik, lebih terkait sama perasaan dan tulisan kita. Nah, ini saya cuma ganti beberapa itunya saja karena untuk memasukkan emosi. Karena kalau enggak agak garing gitu di depan tadi. Nah, ini yang satu lagi yang ke Kawah Ratu. Saya ganti seperti ini. Keesokan harinya kami pun berpamitan. Sesuai rencana kami akan ke Tangkuban Perahu yang jarak berjalan 15 menit. Jadi saya akan tuliskan di situ kami melewati pepohonan ini. Saya tulis apa ini kan belum sempat cari pohon apa gitu. Berjajar bagaikan serdadu yang menjaga kami dari tepian. Nah kayak gitu. Jadi kita nggak ngomong indah, tapi kita gambarkan pohonnya berjajar bagaikan ini kan tadi saya bilang mau pakai simbolisasi boleh gitu ya. Nah kemudian di sini yang agak bertele-tele adalah harga tiket bla bla bla, masuk dari pintu masuk ke lokasi masih sekitar 3 km, langsung menuju Kawah Ratu. Nah, berhubung membawa motor, kami bisa langsung parkir dekat lokasi tersebut. Setelah memarkirkan motor, nggak usah sampai sepanjang itu. Jadi, saya ganti seperti ini. Masuk ke Tangkuban Perahu hanya menguras kantong sebesar Rp20.000 saja. Kawah utama masih naik sejauh 3 km dari pintu utama. Kami sangat beruntung karena parkiran motor terletak sangat dekat dengan kawah utama, yaitu Kawah Ratu. Setelah parkir, jadi kayak tidak memerlukan ada kami memarkir motor, kami menuju ke parkiran. Itu nggak usah, buang saja. Nggak usah menuliskan yang tidak perlu. Setelah parkir, kami bisa langsung menuju ke bibir kawah. Sebuah cekungan besar terbentang di depan kami. Tanah kering yang retak tampak di seluruh permukaan kawah. Tidak ada bau belerang yang biasanya begitu menyengat. Pohon-pohon yang batangnya meranggas berada di tepian kawah. Batas horizon memisahkan kawah dengan langit biru yang cerah. Itu contohnya kayak gitu. Ya, jadi ketika tulisan yang seperti ini bisa diganti menjadi lebih enak dibaca dan lebih dapat feel-nya dengan pilihan kata yang berbeda. Nah, sampai di situ materi saya. Monggo kita diskusi. Apa perlu stop screen atau nanti mau melihat tadi contoh-contoh, boleh silakan. Monggo Bapak-bapak. Makasih Pak Pundi.
Saya Bersama sampai situ Ibu. dulu. Ya. Baik, teman-teman, mari kita berdiskusi lebih dalam lagi untuk kita bisa mewujudkan, merealisasikan buku Travel Story Tour Leader ITMA dalam dua konsep, Tour Leader antar benua dan satu lagi Tour Leader Umroh dan Haji. Pada Bapak Ibu yang ingin menanyakan langsung kepada Mbak Windy, dipersilahkan ya. Materi akan kita bagikan di grup nanti, rekaman juga akan kita bagikan pada Bapak Ibu yang ada di grup, supaya kalau kita lupa bisa melihat recordingnya gitu, dan materinya. Mas Awaldi, juga Ya, seorang penulis buku ini, silahkan Mas. Mungkin ada yang ditanyakan. Bu Tiwi sedang di Maluku ini. Sedang. Boleh Pak Pundi? Ya, Saya mau silakan tanya. Mas. Silakan Mas. monggo. Iya. Terima kasih atas kesempatannya Pak Pundi. Selamat malam Mbak Windy. Malam. Iya, saya Malam. juga pernah menulis gitu ya. Cuma kayaknya perlu diasah lagi nih gitu. Beberapa kali juga tulisan dulu sempat, itu dulu sih waktu mahasiswa masukin tulisan di koran Sindo gitu ya. Termasuk salah satunya pernah diberangkatin ke Jogja gitu. Wow. Tapi dengan Betul. mengikuti ini tuh kayaknya butuh karena udah regang kali otot-otot menulisnya gitu, muscle memorinya tuh jadi gini. Jadi ini saya anggap sebagai latihan awal lagi gitu. Nah, yang mau ingin saya tanyakan, ya karena kan saya biasanya nulis itu yang sifatnya non fiksi, ataupun kalau dulu waktu trip ke Jogja itu sifatnya kayak apa ya? Ya kayak news writing, tapi sifatnya traveling gitu ya, kayak liputan untuk review hotel, restoran hotel dan segala macamnya. Nah, pertanyaan saya, sekiranya kalau misalkan nanti tulisan travel writing ini ingin mengemas berupa tips-tips gitu ya, tips-tips di dalamnya, misalkan ya, kayak kemarin kan contohnya kalau Pak Suradi kalau tidak salah, kayak tips keluar bandara di tiap negara yang berbeda. Nah, kalau yang saya tangkap sejauh ini kan travel writing yang ingin kita kemas nantinya itu kayak berupa ya naratif ya sifatnya, kayak yang melibatkan panca indera, ya visual dan segala macamnya. Nah, apakah kalau misalkan ingin menghadirkan tips-tips seperti itu nantinya jadi kayak bullets poin per poin, atau ya udah kita bikin ya udah narasi gitu yang sifatnya kalau misalkan ini ada beberapa tips yang ini, satu pertama bla 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 bla, kedua. Nah, kayak ini karena saya juga masih mengawang sih ingin menuangkan apa nantinya. Tapi kalau sekiranya nanti dimasukkan tips-tips gitu ya untuk pembaca, barangkali ada nggak sih masukan dari Mbak Windy dikemasnya itu seperti apa? Gitu. Iya, terima kasih. Mas Awaldi Awaldi ya. ya. Iya. Ya. Untuk apa namanya, penulisan tips itu saya rasa boleh aja ya, nggak apa-apa ya Pak Budi, nggak harus yang saklek. Karena Iya. ini buku pertama sih ya mungkin. Iya, Jadi kan bebas. kemarin kita sepakat temanya bebas gitu kan. Mau menceritakan awal dari misalnya mempunyai bisnis umroh, bisnis travel dari awal sampai kemudian sekarang kayak gimana, nggak apa-apa juga gitu. Iya. Jadi kalau misalnya memang harus ada poin-poin, saya rasa nggak apa-apa. Cuman kan tidak poin-poin semua gitu. Dan yang namanya dideskripsikan secara naratif itu juga kalau terlalu berlebihan di sepanjang cerita juga akan orang bosen gitu. Jadi nanti memang ada dinamikanya, mana yang perlu dideskripsikan, mana yang memang perlu di poin-poin, nggak apa-apa. Jadi saya rasa bebas ya Pak Pundi kalau mau ada tips gitu. Nah, yang saya nggak ngerti apakah nanti misalnya ada kesepakatan, oh ini kalau gitu nanti bukunya harus menuliskan nama tempat, nanti ada harganya berapa, nah itu nggak tahu apakah bisa seperti itu, karena pernah saya handle buku yang seperti itu juga. Jadi tugasnya itu menulis tentang suatu perjalanan, tapi belakangnya harus dikasih tips dan keterangan tempatnya di mana gitu. Jadi misalnya kota mana, jalan apa, harga makanannya misalnya berapa, kayak gitu. Nah, itu saya rasa kesepakatan aja, kalau mau ada begitunya monggo.
misalnya bebas, tapi mau ada yang tipsnya. Sejauh yang saya pikirkan, kalau tips itu memang harus di poin-poin ya. Kalau terlalu dinaratifkan nanti bingung. Paling nggak nanti ada subjudul kan, di satu tulisan itu paling nggak 3 atau 4 subjudul, nanti bisa di bagian satu subjudul itu tentang tips gitu Mas. Jadi nggak semuanya gitu kan, tapi tetap harus ada ceritanya di Oke. depan. Kayak gitu sih kalau dari saya. Siap. Yeah. Itu Bayang, jadi Mas. ya dibuat subjudul khusus gitu ya kalau untuk berbicara. Iya. Seandainya nanti sepakat semuanya mau, oke semuanya harus kasih tips ya, monggo, berarti semuanya harus ada tipsnya gitu. Kalau misalnya bebas ya udah bebas aja, nggak apa-apa. Bukan nggak boleh gitu, bukan nggak boleh, karena cerita perjalanan itu kalau terlalu diinikan semua, dideskripsikan terlalu detail, nggak ada data yang ini juga akan membuat jadi terlalu kayak cerita fiksi gitu kan, terlalu melebar, terlalu mendayu-dayu gitu. Jadi kita nanti mainkan aja. Ada yang mau datanya agak tegas di poin-poin boleh gitu. Oke, Mas Awaldi, Siap, jelas? terima kasih Mbak. Baik. Jelas. Sama-sama. Jadi, terima kasih. Teman-teman yang lain, Mbak Natalia, Mbak Susan. Mungkin dari Vivin ada tambahan. Ya, Mbak Pak? Vivin, silahkan Mbak Vivin memberikan insight dari pengalaman. Rajin menulis traveling ini dia. Ya. Tadi siapa Mas? Awaldi. Kayaknya minggu lalu ini ya. Kayaknya minggu lalu ini. Nah, kalau minggu lalu kan sebenarnya memang saya sempat ngomong kalau dalam satu rangkaian tulisan kita itu sebisa mungkin 50%-nya adalah kisah uniknya, kemudian 30%-nya adalah perjalanan, dan sisanya kita sedikit jualan lah siapa kita. Nah, tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya nyambung terkait tips ini, bisa tuh tetap ngasih tipsnya, karena itu adalah bagian dari apa ya, sesuatu yang istilahnya menarik untuk pembaca ketahui gitu. Tapi sebisa mungkin tuh ada sebuah cerita yang unik sampai akhirnya muncul nih ada tips ini gitu. Jadi tetap sebisa mungkin ada diselipin lah gitu kan. Contoh simpelnya adalah karena saya terpeleset di jalanan ini, maka tipsnya ketika bepergian ke sini harus memakai sepatu dengan alas begini, dengan celana begitu, jadi boleh tips-tips, kemudian boleh dari poin-poin, tapi ya itu coba sedikit carilah kisah uniknya yang terkait, nanti biar nyambung masuknya ke tips itu, biar nggak kesannya kayak cerita tips banget gitu, karena kan keinginan kita bersama juga ada sesuatu yang lain ya kita bisa share gitu terkait dengan kejadian-kejadian yang mungkin kalau tips itu orang bisa browsing gitu, tapi kalau kisah unik itu orang hanya kita yang punya gitu sih. Mungkin saya nambahin itu. Kak Vivi, Pak Budi. Ya, terima kasih Mbak Vivin. Gimana Mas Awaldi? Siap, lebih terbayang Pak Pundi. Jadi yang saya tangkap tuh ada opsinya ada dua. Pertama, ya kayak misalnya tadi kisah unik, terus baru jadi ya kayak misalnya tadi yang kepleset, bla 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 bla, baru. Nah dari pengalaman itu saya punya tips nih buat teman-teman, bla 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 bla. Itu opsi yang pertama. Artinya kisah unik langsung disambung dengan tips, atau tadi yang kedua ya kita bikin subjudul subbab gitu ya, istilahnya subbab yang baru, jadi tergantung konteks nanti yang ingin dinarasikan seperti apa. Terima kasih Mbak, lebih terbayang. Baik, terima kasih Mbak Vivin, Mas Awaldi. Mbak Yani? Mbak Yani Bion, saya lihat masih menyimak dulu Pak Dir. Saya sekilas membaca sebagian tulisan dari Mbak Yani seperti menulis itinerary gitu. Iya, Mbak. Oh, Masya Allah. Iya, memang. Insya Allah. Mudah-mudahan malam ini mencerahkan ya, Mbak. Mencerahkan ya, Insya Allah, Pak Dir. Untuk menulis yang lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Sudah hampir 1 jam kita. Silakan Pak dosen. Pak Pundi. Iya, silakan. Kan waktu kemarin saat sambutan Pak Pundi itu kan kita memang ada rencana bahwa buku nanti itu kan dijual, atau apa ya, nanti yang akan baca itu ya tidak hanya kalangan anggota ITMA, tetapi juga dijual ke mahasiswa-mahasiswa yang belajar lah.
Nah, betul. kebetulan saya kan juga dosen di perjalanan wisata. Ya, Kebetulan prodi saya kan baru 4 tahun ini gitu ya, saya ya. bergabung di Humpis ini. Jadi harus banyak belajar. Saya membayangkan, saya pikir gimana ya caranya ketika buku ini yang kisah-kisah unik, kemudian ada tips, ada apa dibaca oleh mahasiswa itu jadi satu, jadi kisah inspiratif, yang kedua jadi pengalaman, oh nanti kalau ke sana itu begini gitu. Nah ini mungkin untuk para pembimbing ini Mbak Windy dan Mbak Vin gimana nih caranya supaya saya juga kalau pas lagi nulis nanti biar agak mendekati hal tersebut. Betul Pak Anwar, bahwa buku yang kita tulis itu bukan sebuah sekedar cerita, tetapi di situ mengandungi soft skill, hard skill, edukasi untuk para pembaca begitu. Nah, memang harapan kita begitu teman-teman bisa menuliskan cerita, tapi di situ ada yang saya sampaikan tadi. Target kita seperti itu sih, Pak Anwar. Mudah-mudahan penulis-penulis kita nanti memenuhi harapan kita begitu. Itu pemikiran saya seperti itu. Silakan Mbak Windy, Mbak Vivin. Mungkin ada. Ya. Untuk sesuatu yang bisa diselipkan itu selalu kembali lagi pada cara penulisan ya Pak. Jadi nanti kalau misalnya masih ada dua isi dan teknis gitu. Kalau teknis mungkin tadi ada poin-poin seperti itu. Nah, tapi di dalamnya kalau memang kita mengolah kata di kalimat dikasih subjudul yang apa tadi yang mau disampaikan mungkin tentang pesan gitu ya, bahwa bagaimana cara bisa sampai ke sana atau bagaimana pengalaman di situ lewat apa aja gitu misalnya. Itu bisa di tinggal ini Pak Pundi kalau memang nanti semuanya mau ada gitu, balik lagi ya. Jadi ada section khusus gitu misalnya untuk itu. Tapi kalau enggak ya kita leburkan di dalam cerita aja. Nggak apa-apa. Dia sebenarnya Pak Anwar sudah pesan bukunya yang terbaru atau belum? Yang kemarin kita umumkan. 11 Jalan Kehidupan. Belum. Nah, di situ ada tulisannya Mbak Yoni, itu contoh yang nyata bagaimana beliau seorang tour guide ya, menceritakan dirinya, tetapi di situ ada soft skill, ada hard skill yang bisa kita menjadi panduan ketika menghadapi situasi seperti ini. Mbak Yoni menulis, oh kita harus ini harusnya begitu. Nah, itu yang harapan kita seperti itu. Jadi buku 11 Jalan Kehidupan yang ditulis oleh teman-teman Padma itu baik yang ditulis Mbak Wendy ya, Mbak Wendy, Bu Yoni itu saya baru baca 2 artikel itu ada yang sesuai harapan kita begitu. Gitu. Saya coba nanti share screen ya, saya coba. Silakan Mbak Vivin, mungkin tanggapannya. Kirain Kak Windy yang mau nambahin. Oh, silakan. Jadi kalau ya bebas. Kalau saya, kalau tadi kesannya kalau dari yang pertanyaan terakhir dari Pak Anwar itu kayaknya keinginan untuk bagaimana supaya tulisan kita nantinya berguna lah. Artinya maksudnya nggak hanya sekedar cerita, tapi juga bisa memberikan ilmu, bisa memberikan entah itu pelajaran atau apapun lah dalam cerita itu. Nah, kadang kalau kita semangat tulis itu tadi banyak hal yang ingin kita bagi nih, banyak hal yang kita ingin tuliskan. Tapi ingat ini adalah kita mau nulis bareng-bareng antologi sehingga memang kita nantinya punya batasan dalam satu tulisan. Kuatkan saja pada sebuah kisah. Jadi yang satu kisah yang mungkin bisa dipelajari banyak orang menjadi bahan pembelajaran, dan kisah itu lagi-lagi kisah itu unik, hanya kita yang punya dan akhirnya mengena gitu. Akhirnya mengena ke pembaca. Ketimbang kita kepingin sharing tentang kalau masuk kamar hotel tipsnya ini atau harusnya begini gitu. Terus nanti lanjut lagi ketika kita jalan ke sini ini begini. Kita serasa kayak pingin banyak berbagi tapi akhirnya nggak mengerucut, nggak fokus di satu hal yang langsung
Pak Anwar keren nih ceritanya waktu bagian ini tuh tentang ini loh. Jadi diharapkan nanti bisa cari satu titik yang memang mau dikuatkan. Kalaupun nantinya ke depannya pingin akhirnya lancar nih, kepingin banyak hal yang di-sharingkan sehingga siapapun yang membaca mendapat ilmunya. Nah, lanjut project itu solo, ya kan Kak Windy? Solo sih kira-kira. Jadi cari titiknya satu aja dulu deh, satu dulu tapi dikuatkan di situ. Nanti nextnya bisa berbagi apapun. Kalau saya sih nangkapnya gitu kira-kira tadi dari pertanyaannya. Monggo kalau mau ditanggapi atau yang lain juga mau berdiskusi dan bertanya. Boleh saya Silakan. tangin Pak Bundi. Silakan Pak Edi, silakan. Kalau tadi Bu Vivin sampaikan kan intinya gini, kalau yang sifatnya sesuatu yang bisa dipelajari, itu kan nggak perlu diceritakan ya Bu ya. Contohnya tentang tips untuk masuk kamar hotel, itu kan semua itu bisa dipelajari tanpa harus membaca kisah-kisah perjalanan sebenarnya kan. Yang dimaksudkan adalah kisah-kisah yang justru pada saat perjalanan itu menjadi yang tidak semua orang ngalamin, tapi dan itu terjadi dan itu bisa diselesaikan dengan kondisi yang ada pada saat itu, dan itu bisa dikisahkan sebagai pengalaman yang bisa diambil mahasiswa lah nanti sebagai marketnya kan gitu. Kan sebenarnya gitu. Jadi contohnya saya ada nanti mau izin Bu Windy kalau boleh saya share. Oh, boleh, cerita boleh. saya yang Korea. Ya. Bisa langsung Bisa nanti Pak Edi. coba. Ya. Jadi ini gambarnya ini kisahnya terkait dengan perjalanan saya waktu ke Korea, karena memang dulu saya waktu masih dinas di bank itu kisahnya pada saat tiba di bandara, tiba-tiba salah satu peserta itu karena namanya ada yang sama mirip dengan daftar teroris yang disebar oleh PBB ke seluruh imigrasi di seluruh dunia, akhirnya salah satu peserta kami itu harus ditahan. Sedangkan karena perjalanannya padat, kan nggak mungkin harus menunggu satu orang itu untuk selesai. Tapi karena kita ini ngerasa satu asosiasi, satu kumpulan dalam bank itu ya, jadi kayaknya ninggalin nggak bisa, akhirnya kita koordinasilah dengan imigrasi dengan KBRI setempat bahwa ini adalah grup mewakili institusi negara gitu kan. Jadi secara nggak mungkin kan orang yang mewakili negara terlibat dalam teroris gitu. Hanya kebetulan namanya, akhirnya bisa dibantu selama 2 jam, akhirnya kita keluar. Tapi suasana kebatinan sudah rusak semua itu. Perjalanan sudah terganggu semua, sedangkan perjalanan itu semuanya sudah terplanning waktunya dengan di dalam itinerary kan gitu. Sampai akhirnya dalam perjalanan itu semuanya ibaratnya sepanang semua lah, nggak nyaman. Suasana traveling itu kayak hambar gitu ya. Hambar karena ya kesal dengan kondisi seperti itu. Akhirnya saya sama tour guide yang ada di Korea cari cara kan, udah minta disetelin film Korea yang lucu gitu. Sampai film selesai nggak ngaruh juga. Akhirnya saya bikin kisah di situ kan, di Montserrat itu kan ada beruang ya, patung beruang besar itu. Ya, kemudian saya bikin cerita yang agak nipu-nipu dikit ya. Bahwa saya bilang, alhamdulillah saya sudah koordinasi dengan panitia yang ada di Montserrat. Di sana sudah ada beruang besar yang sudah memang disediakan untuk kita untuk bisa berinteraksi, beruang raksasa menunggu kita sampai kita datang, ya kan? Padahal itu patung sebenarnya kan. Kemudian orang itu sampai akhirnya antusias lagi tuh, karena akan ada atraksi beruang besar raksasa di Montserrat. Padahal ya itu gambarnya saya menjaga suasana biar saya juga nggak ketahuan nipu juga ya ibaratnya ya. Ini nipunya nipu dalam kebaikan ya, untuk mencarikan suasana agar yang suasana sepanang itu bisa cair ya, Pak. Ya cair gitu. Sampai tiba di Montserrat, kemudian
Semua orang nanya mana Pak Edi ini apa beruangnya. Penasaran nih beruang raksasa gitu. Kemudian sampailah tiba kita turun dari bis jalan menuju ke Mensorak, ada patung di tengah-tengah itu. Kemudian nih, Bapak Ibu ini foto ini apa beruang yang udah menunggu kita itu. Oh itu awalnya agak bahasa-bahasa yang keluar. Ya kita dikerjain sama Pak Edi nih, tapi suasananya udah tidak merasa kecewa gitu karena kebatinannya udah nyaman lagi, udah nyatu lagi semuanya gitu. Gitu. Nah itu kisah itu yang akan saya angkat. Ibaratnya itu kan ada soft skill juga ya Pak Bundi. Iya, Pak Edi Gimana bisa mencairkan di-share suasana sedikit. ya tour leader sebagai apa untuk mencari solusi agar perjalanan itu kembali antusias lagi. Kemudian dengan kisah-kisah yang ini kan ya, apalagi kisahnya itu sebenarnya kan sepanengnya tuh teman kita kalau benar-benar ditangkap itu sampai seumur hidup nggak bakal bisa lepas dari jeratan hukum tuh kalau terorisme kan. Iya. Ya, itu kan suasana yang benar-benar sangat sangat inilah. Ya itu gambaran Bu. Nanti saya minta izin cerita itu mungkin kalau bahasa bahasa lisan saya sama tulisannya agak beda Bu. Lebih Itu tadi Bu. tulisannya itu Bu, Mbak Windy. Iya, nggak apa-apa Pak, itu bagus banget. Mungkin yang perlu ditambahin selipan tentang bagaimana sampai terlepas dari imigrasinya tuh loh, yang waktu ditahan sebentar itu keluarnya gimana gitu, atau mungkin apa yang ditanyakan kalau misalnya ternyata ada cerita kayak gitu bisa digali kayak gitu. Nah, itu soalnya terjadi juga gitu sama suami saya waktu di Changi juga setiap kali ke Singapura selalu kena terus gitu. Karena saya juga heran kenapa kok dia kena terus gitu kan. Kok bisa Ternyata ya dia Bu? cuma ternyata cuma satu kata namanya. Jadi udah gitu kami bikin paspornya di Semarang pula gitu kan. Nah, ternyata oh ini teroris nih kayak gitu. Jadi dia tuh bisa 2 jam gitu di imigrasi itu sampai kita tuh sudah panik gitu kan. Akhirnya ketika sudah mulai perjalanan umroh itu namanya dijadikan 3 nama itu udah nggak pernah kena lagi gitu. Nah, jadi ternyata itu ngefek. Nah seperti itu loh Pak. Jadi ada apa ya? Yang bisa diambil dari kisahnya itu ternyata ini toh yang menyebabkan kena misalnya kayak gitu. Nggak apa-apa sih kalau misalnya mau disamarkan. Kayak gitu sih tambahan aja. Mungkin dibikin outline-nya dulu ya Pak, biar nggak bingung. Nanti ditulis sama yang cerita beda. Kayak gitu. Nah, Tulisannya sih ini, udah ada di WA Bu, tinggal di share aja. oh ya, siap. Ya. Ya ini tulisannya Mbak Yoni ya Pak Buni. Iya, sebentar. Nah, Pak Anwar bisa lihat di sini, saya sangat suka ini dengan tulisannya Mbak Yoni. Jadi, nah ini yang ada fotonya Mbak Yoni ini, ya. Jadi wisata lainnya. Nah, mari kita fokus di sini. Setelah 10 tahun mengurusi wisata minat khusus, Allah menuntun langkahku mengayun kembali ke jalur wisata pada umumnya yang dipunyai travel. Hampir seluruh wisatawan mancanegara yang kutemani menyukai budaya. Aku pun memperdalam pengetahuan tentang adat istiadat dan kearifan lokal di tempat wisata yang banyak dikunjungi wisatawan. Ini adalah salah satu unit SKKNI Tour Leader, update pengetahuan destinasi. Maksud saya begitu, Bu, Mbak Weni. Jadi kita tidak merasa ini sebagai menunjukkan secara kaku ini loh hard skill seorang tour leader. Tapi dengan membaca ini kita memahaminya, oh ini ada soft skill-nya, ada hard skill-nya, begitu yang disampaikan oleh Mbak Yoni sebagai penulis antologi yang punya profesi sebagai tour leader, begitu. Di beberapa desa di Bromo dan Banyuwangi, aku mempunyai banyak teman. Wisatawan ku ajak berjalan-jalan dan mampir ke rumah mereka untuk berinteraksi dan mengetahui kearifan lokal yang ada. Itu. Nah, terus yang selanjutnya, nah ini. Di sini juga bagaimana kita menceritakan, memberi narasi yang sebenarnya isinya mengajari kita
melakukan tugas kita sebagai seorang tour leader gitu, tour guide atau apalah ya. Di sini bahasanya seperti itu. Jadi menurut saya begitu Pak Anwar, rasanya perlu dipesan buku ini ya, 11 Jalan Kehidupan untuk menjadi satu contoh bagaimana kita menulis antologi yang berisi edukasi, skill begitu Pak. Demikian Mbak Windy, Mbak Vivin, mudah-mudahan ini membantu. Itu Pak Anwar. Ya, pesan Pak Pundi satu nanti. Siap. Mbak Yoni, Pak Anwar pesan. Harganya 100.000 belum ongkir gitu. Ya, siap-siap. Terima kasih. Begitu. Pak Edi mau share screen atau saya sudah buat co-host, make co-host juga Pak Edi? Ya gimana? Mau share screen sendiri atau bagaimana? Iya ya sendiri aja nih. Nggak apa-apa ya. Silakan Pak, silakan. Di dalam buku tadi ya Pak Anwar, itu yang 11 Jalan Kehidupan itu tulisannya Mbak Wendy itu juga memberikan inspirasi beliau sebagai entrepreneur. Itu luar biasa sekali ketika beliau tiba-tiba diberi tugas sebagai IO begitu. Nah itu menuntun kita bagaimana seseorang ini harus tahan banting, ya tangguh, ulet dalam membangun sebuah bisnis begitu. Kaitannya juga dengan event organizer, entrepreneur begitu. Silakan Pak Edi. Enggak Pak, saya langsung ke ini aja. Oh, Jangan begitu. Oh, oke, saya kira Pak Edi mau share screen di sini. Oh, langsung ke saya kira ke ini. Oke. Baik. Ya, siap. Ya, Mbak Yoni ingin menyampaikan sesuatu kayaknya ini. Saya lihat wajahnya kok tadi. Silakan. Balesin WA teman-teman guide yang di sini. Oh, Sambil menahan dingin banget di sini. Siap, baik, terima kasih. Mbak Dita, Mbak Indah ini juga penulis buku Pak Edi. Ada beberapa buku beliau juga sudah terbit begitu. Masalah ini belajar kita sama para penulis. Yes. Pak Anwar ini dosen di Lampung Pak Edi, ya. Jadi mungkin buku-buku Pak Edi nanti bisa juga sampaikan ke beliau yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis umroh Pak Anwar. Itu rasanya penting sekali untuk ada jurusan manajemen umroh dan haji ke Pak Anwar di kampus? Kalau di kampus saya itu mungkin di mata kuliah, di dalam konten mata kuliah ada dia. Tentang umroh dan haji ya. Jadi itu perjalanan paket wisata jatuhnya itu. Iya. Insya Allah. Jadi bukunya Pak Edi itu kapan terbit tuh Pak Edi? Atau udah terbit ya? Belum Pak. Udah selesai di editingnya Pak, di editor sama penerbit. Lagi proses untuk ISBN juga. Lagi minta Pak untuk kata pengantarnya sama Dirjen PHU Kementerian Agama Pak. Oh ya, siap. Oke, siap, nanti saya sampaikan kalau yang umroh lebih ke memahami resikonya Pak, tapi kalau yang haji baru manajemen risiko, karena memang haji itu kan lebih kompleks permasalahannya, jadi harus by data, metodologinya harus jelas. Ya kan, karena memang risikonya besar itunya. Ya. Baik. Kan kalau orang kan buku-buku itu kan rata-rata lebih ke berbisnis itu mudah gitu. Ya. Cara mudah gitu. Tapi kalau bisnis umroh ini nggak apa-apa menyimpang dikit ya. Iya. Kalau bisnis umroh ini kan ketika izin usaha itu terbit bukan malah mudah tapi semakin rumit, harus ada pelaporan macam-macam gitu. Kalau nggak seperti bisnis yang lain kan.
Jadi bisnis umroh ini perizinannya seperti bisnis perbankan. Setelah punya izin usaha, harus terikat dengan pelaporan, harus terikat dengan pengawasan, pembinaan, macam-macam. Beda gitu. Makanya buat kampus yang buka prodi atau apa tentang bisnis umroh ya harus memahamkan risiko itu juga. Jangan sampai mudahnya membuka izin, mudah melaksanakan program, tapi abai terhadap risiko-risiko yang muncul itu. Gitu. Baik, Pak Edi. Paling itu aja. Ya, siap. Baik, Mbak Windy, silakan dilanjutkan atau ada diskusi lagi dari teman-teman yang mau ditanyakan, monggo silakan. Silakan Mbak Windy. Kalau misalnya nanti lebih detail, dibaca PDF-nya, kemudian ada pertanyaan, monggo nggak apa-apa Pak, lanjutkan. Jadi kalau misalnya lanjut bertanya lewat mau WA atau lewat Pak Bundi, monggo nggak apa-apa. Karena tadi kan sempat saya skip ya, karena memang udah takutnya kepanjangan materinya gitu. Ya. Mungkin saya langsung ke ini aja Pak. Mungkin setelah ini kalau teman-teman mau menulis, ini kan kemarin kita janjiannya tanggal 22 sudah mulai menulis ya. Jadi mulai besok mungkin sudah biasa menuliskan nyicil outline-nya gitu. Karena pertemuan berikutnya yang tanggal 25 itu kita ke Swasunting ya. Akan lebih enak apabila sudah ada ininya, apa namanya, tulisan yang dibuat gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada tulisannya, mungkin kita nggak ada contoh-contoh untuk di ini. Dari saya ada contoh gitu, tapi mungkin nanti kalau teman-teman sudah ada, lebih enak membahas langsung bersama-sama kayak gitu. Jadi nggak perlu selesai 100%, cuman mungkin sebagian 50%, 25% nggak apa-apa. Kita kasih contoh-contoh aja. Gitu. Baik. Bu Windy itu udah saya WA Bu. Oh ya siapa? Itu tulisan sebelum saya mendengarkan materi ini Bu ya. Langsung jadi ini, keren sekali Pak. Nanti saya lihat ya Pak. Ya. Kemarin yang memberikan ini cuma satu ya Pak Bundi ya. Yang siapa Bu Tiwi ya? Nah, Bu Tiwi hadir di sini tapi saat ini sedang makan malam bersama Kapolda Maluku. Oke. Ya, beliau tiap hari jarang di rumah beliau nih. Kemarin ke Papua, malam ini ke Maluku. Enggak, ini sedikit aja. Kan Bu Tiwi lokasi setting ceritanya di Aqsa, Yordan dan Mesir. Perjalanannya 17 sampai 25 gitu ya. Oke, ada tanggalnya. Nah, kisah unik yang akan diangkat jejak Rasul. Nggak apa-apa sebetulnya, menarik. Cuman ketika lokasinya banyak, mungkin nanti yang pertama yang ditakutkan satu, ceritanya melebar. Karena banyak yang harus diceritakan gitu kan. Nah, mungkin iya, atau mau pilih salah satu lokasi aja, yang lainnya mendukung gitu. Karena saya rasa dengan 3 lokasi ini kalau pengen diceritakan semua pasti butuh space yang agak banyak, mungkin bisa 10-15 halaman gitu. Nggak apa-apa sih kalau mau disimpan untuk jadi diketik aja dulu, nggak apa-apa semua. Nanti setelah ternyata memang kita space-nya nggak banyak, mungkin diambil sebagian aja. Karena menurut saya kalau terlalu luas, nanti Bu Tiwi juga akan kesulitan menuliskannya. Kalau kan pendek ya Pak ya, kita mungkin berapa, mungkin A4 atau A4 itu mungkin 5 atau 6 halaman udah maksimal kalau yang ikut banyak. Itu kalau 15 orang aja udah sekitar kalau 10 halaman aja udah 150-an, kan udah banyak sekali gitu, belum fotonya nanti. Misalnya kayak gitu. Jadi kalau lebih ini nanti bisa di ini sepertinya seiring perjalanan semakin mendekati menulis buku itu sekitar 10 orang Mbak Windy yang serius ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti semakin mengerucut jumlahnya udah fix, nah ternyata kan kalau buku itu terlalu tipis kan, misalnya kayak ini kan sekitar 256 halaman ya buku yang 11 Jalan Kehidupan ini, tebelnya segini gitu. Jadi kalau dia terlalu tipis, buku itu juga agak jelek kalau menurut saya. Jadi ketika misalnya sudah ketemu nih Bapak, nanti ada 10 orang aja yang nulis, itu kita kasih space 10 halaman A4 atau 12 masih nggak apa-apa Pak. Oke. Jadi jadi kalau misalnya nanti kayak Bu Tiwi gini ternyata mau 3-nya ditulis dan space kita besar, nggak apa-apa kita tulis semua. Cuman ya mungkin tetap harus dipilih ya, karena nanti cerita tuh jadi kayak
lari kalau semuanya ingin diceritakan gitu. Tapi oke, temanya oke. Gitu. Terutama untuk orang yang belum pernah ke sana pasti Pak sangat Bundi, tertarik ya baca Pak ini. Bundi nulis 5 buku, 5 judul Pak Bundi. Iya boleh, nggak Siap. apa-apa. Dengan senang hati. Saya membaca bukunya Pak Edi yang judulnya apa itu kemarin ya Pak itu. Wah, ini membuat saya harus membaca terus-menerus ini. Jadi bahasanya Pak Edi memang sudah Iya. bagus tuh. Itu fiksi ya Pak, yang Pak Edi tulis tuh. Enggak, itu kisah ini aja, kisah nyata semuanya Pak. Oh, kisah nyata. Oke, baik. Lanjut Bu, Mbak Windy silakan. Iya, kalau dari saya sudah sih Pak materinya Iya. untuk ini latihan aja. Jadi kalau bisa nanti besok udah mulai nulis karena Ya, waktu kita pendek. Proses Ya, produksinya ini saya yang agak deg-degan kalau Iya. kelamaan. Mudah-mudahan Over. berhasil, mudah-mudahan Ya. waktu yang pendek ini biasanya kebiasaan orang-orang kita semakin mendekati hari H itu semakin cepat selesai kayaknya Bu. Ide-ide itu semakin deras meluncur. Tapi kalau masih panjang tuh, Dipacu adrenalin. iya betul. Semakin mepet semakin baik. Iya, betul. Biasanya gitu. Iya. Nggak, tapi kalau nggak begini Pak, nanti kan pertemuan berikutnya kita swasembada ya. Nah, swasembada Ya. ini benar-benar ilmu yang teknis, ada teknisnya karena saya mesti mau nggak mau harus menjelaskan sedikit soal IYD, kata-kata baku sedikit gitu di situ Ya. saya singgung gitu. Ya. Nah, mungkin bisa juga digunakan nanti untuk menyampaikan ide-ide yang mau ditulis seperti yang tadi Bu Tiwi udah store itu loh Pak. Kan ini Ya. belum dapat nih hari ini ya. Ya, Jadi ya. nanti mau ngobrol di situ boleh, nggak apa-apa. Karena setelah itu kan otomatis sudah harus nulis ini. Jadi sayang kalau udah nulis banyak ternyata agak meleset. Ya. Gitu sih. Siap. Itu aja dari saya. Siap. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita rasanya cukup ya diskusi malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan rekaman segera kita akan bagikan setelah kita buat ya di komputer ini. Kemudian kalau ada hal-hal lain bisa disampaikan di grup Bapak Ibu untuk segera kita bisa menulis. Harapan kita tanggal 9 September buku itu sudah berada di tangan teman-teman dan kita launching di Milad ITMA yang ketiga. Begitu. Rencananya Mbak Windy, kami akan mengadakan Milad ITMA itu salah satu tempatnya di Dieng, gitu, di Jawa Tengah gitu. Jadi teman-teman pengen edu trip ke sana sekalian mengadakan Milad di lokasi yang berbeda. Selama ini di Jakarta saja gitu. Baik, terima kasih Mbak Windy, Mbak Vivin, guru kami, guru kita, Bapak Ibu, Pak Anwar, Pak Edi, Mas Awaldi, Mbak Indah, Mbak Dita, Mbak Yani, Mbak Susan, Bu Tiwi, dan Mbak Yoni, Pak Fahmi. Terima kasih banyak. Insya Allah. Ya, silakan Mbak Yoni, silakan. Jangan lupa foto. Foto, baik. Baik. Oke, kita foto bersama ya. Kita foto bersama. Open cam. Open cam. Baik. Bentar. Buram. Baik. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sudah saya foto. Terima kasih, selamat beristirahat. Kita akan ketemu lagi insya Allah tanggal 25 Juli. Mudah-mudahan sudah siap semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya Bapak Ibu. Ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.